Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1041. Teknik cepat. Ling Han tidak terburu-buru untuk pergi, jadi dia tinggal di Menara Hitam untuk berlatih teknik pedangnya yang baru dipelajari. Suatu hari, 2 hari, 3 hari, peraturannya rusak, dan itulah alasan kecepatan teknik ini dapat meningkat tanpa batas. Mereka yang menghadapi teknik pedang ini tidak memiliki kesempatan untuk menghindarinya, gumam Ling Han pada dirinya sendiri ketika tubuhnya terbang di udara dan pedangnya menebas. Pedangnya secepat kilat saat ia berlari ke depan, namun ia segera merasakan kepedihan rasa sakit menembus kaki kirinya. Menurunkan kepalanya, dia terkejut menemukan bahwa kaki kirinya masih ditanam di lokasi aslinya. Jari-jari kakinya patah, dan beberapa bahkan terpelintir pada sudut yang tidak wajar. Terkesiap, apakah ini konsekuensi dari melanggar peraturan? Ling Han meringis sambil buru-buru menyambungkan kembali kaki kirinya. Dia menyalurkan gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan dan menyembuhkan lukanya. Aku mengambil jalan yang salah. Meskipun kecepatan pedangku lebih cepat, kerusakan pada tubuhku bahkan lebih besar. Namun, ini sebagian karena saya berada di Menara Hitam, di mana kekuatan saya sangat diperbesar. Jika saya berada di luar, saya pasti tidak akan bisa memutar tulang saya sedemikian rupa. Saya tidak bisa berlatih di sini. Saya harus keluar dulu. Ling Han keluar dari Menara Hitam, dan segera menemukan bahwa tekanan air yang menghancurkan sudah menghilang. Bahkan, agak salah untuk mengatakan bahwa itu telah menghilang. Bagaimanapun, laut secara alami akan memiliki tekanan pada kedalaman yang luar biasa. Namun, tekanan seperti itu seperti kabut tanpa bobot baginya sekarang, dan itu sama sekali tidak dapat mempengaruhi tulang-tulang salehnya. Hah, jika itu masalahnya, apakah saya bisa menggunakan alat terbang dewa saya juga? Ling Han mengambil Cloud Piercing Shuttle dan mencoba menyetirnya. Benar saja, Cloud Piercing Shuttle membelah arus dan tiba di permukaan laut setelah hanya beberapa detik. Itu kemudian melesat ke langit. Seperti yang diharapkan, Ling Han membiarkan Sui Yanyu keluar, dan memberitahunya tentang apa yang baru saja terjadi. Sein pedang tak terkalahkan, Sui Yanyu bingung. Jelas bahwa dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Ini tidak mengejutkan. Saat ini, para pembudidaya terkuat di planet perdamaian bersama hanya di tier tubuh surgawi. Mungkin ada era kuno ketika budidaya telah makmur dan elit besar di Genesis tier ada. Namun, lingkungan kultivasi di planet perdamaian bersama sama sekali tidak makmur saat ini. Waktu bisa menghancurkan segalanya, dan bahkan elit besar di tingkat kejadian tidak bisa lepas dari ujian waktu. Sayang sekali bahwa Anda mungkin tidak dapat mempelajari teknik pedang ini, kata Ling Han sambil menghela nafas. Dia bukan orang yang egois, dan pasti akan berbagi manfaat seperti itu dengan teman dan keluarganya. Siapa bilang aku tidak bisa mempelajarinya, kata Sui Yanyu dengan bangga. Ling Han terkekeh, dan mengarahkan Cloud Piercing Shuttle ke sebuah pulau kecil. Dia memutuskan untuk berkemah di sini dan menguasai teknik cepat terlebih dahulu. Dia memeriksa teknik cepat dengan Sui Yanyu, namun dia benar-benar bingung, tidak dapat memahami teknik tersebut. Bahkan, Ling Han juga bingung, meskipun sumber kekuatan iblis dalam dantiannya akan melepaskan beberapa kekuatan mistis dan membantunya mengatasi masalah dan hambatan yang ia temui. Ini adalah peraturan langit dan bumi yang sesuai dengan tingkat kejadian. Tidak mungkin bagi Ling Han untuk memahami tekniknya sendiri, namun dengan bantuan sumber daya iblis, dia mampu perlahan-lahan menguasai teknik cepat. Seolah-olah pemahaman itu perlahan-lahan dipaksa masuk ke otaknya. Dengan demikian, secara teori, ia tidak memiliki kemampuan untuk mempraktikkan teknik ini. Namun, bahkan surga telah membantunya, dengan kotak batu giok yang secara kebetulan mendarat tepat di mana Raja Iblis beristirahat. Sementara itu,
menara hitamnya mampu menekan esensi Master Setan, dan dia lebih mengolah gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan. Karena semua kondisi ini terpenuhi maka dia dapat berhasil. Meski begitu, langkah peningkatan Ling Han masih selambat merangkak. Ling Han merasa sangat tidak nyaman ketika dia memegang pedangnya, dengan tangan, kaki, pinggang, dan setiap bagian tubuhnya yang lain terpelintir pada sudut yang membuatnya sulit untuk menerapkan kekuatan. Bagaimanapun, aneh tidak bisa mulai menggambarkan bagaimana teknik ini terasa. Dia perlahan mengatasi masalah ini, dan kecepatan pedangnya menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Namun, semakin cepat pedangnya, semakin banyak beban diletakkan di tubuhnya. Tulang tuhannya akan berderit dan mengerang dengan setiap serangan yang dia lakukan, dan jika itu Sui Yanyu yang melakukan itu, semua tulangnya pasti akan hancur. Sangat cepat Sui Yanyu menyaksikan peningkatan Ling Han, dengan kecepatan pedangnya menjadi lebih cepat setiap hari. Pada awalnya, dia masih bisa mengikuti cahaya pedang Ling Han dengan matanya. Sekarang, bagaimanapun, dia tidak bisa mengikutinya sama sekali. Tangannya akan bergerak, dan pedangnya akan langsung mencapai targetnya. Itu sangat cepat. Tidak heran dia disebut Sein pedang tak terkalahkan. Teknik pedang semacam ini hanya menentang alam. Ini hanya satu bentuk teknik Four Form Sword. Seberapa kuat teknik lambat, teknik chaotic, dan teknik tenang, Ling Han dan Sui Yanyu sama-sama sangat tertarik. Setelah sebulan berlatih, Ling Han akhirnya mencapai prestasi kecil dalam teknik cepat. Pada saat yang sama, ia juga berhasil maju ke tahap tengah dari ekstrim menengah berkat bantuan dari sumber daya iblis. Selain itu, dia juga menggunakan waktu luang untuk mempraktikkan alkimia, akhirnya berhasil memperbaiki pil pearl surgawi. Ayo pergi dan bunuh beberapa perompak lagi, kata Ling Han sambil tertawa. Setelah menguasai teknik pedang, dia secara alami harus meningkatkan keterampilannya melalui pertempuran. Mereka mengendarai Cloud Piercing Shuttle, tidak takut menemukan elit Sun Moon Tier. Bagaimanapun, shuttle Cloud Piercing cukup cepat bagi mereka untuk melarikan diri. Perubahan di Laut Bintang tidak mempengaruhi bisnis Yang Clan. Bahkan, itu justru sebaliknya, dengan bisnis mereka berkembang lebih pesat. Menyusul lenyapnya medan gravitasi ekstrim, semakin banyak orang berkelana ke Laut Bintang untuk mencari harta. Di masa lalu, seseorang harus berada di Mountain River Tier jika mereka ingin menyelam ke laut. Namun, sekarang, bahkan mereka yang berada di Shattering Void Tier dan Heaven Tier dapat menyelam ke laut. Kedalaman 3000 meter sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi mereka. Tentu saja, binatang iblis di laut masih merupakan ancaman besar. Jika seseorang mati di mulut binatang iblis saat mencari harta, mereka hanya akan bisa menyalahkannya pada keberuntungan mereka yang mengerikan. Tanpa gangguan dari Demon Master, Cloud Piercing Shuttle dapat beroperasi pada puncaknya. Bahkan jika mereka ingin mengelilingi seluruh lautan, itu hanya akan memakan waktu paling banyak sehari. Karena mereka telah melayang di laut selama beberapa hari setelah terdampar, Ling Han berhasil belajar banyak tentang rute laut Yang Clan dari Yang Tiecheng. Saat ini, dia juga mengarahkan Cloud Piercing Shuttle di sepanjang rute yang tepat itu. Di sana, dia membawa pesawat ulang-alik ke dekat kapal besar yang saat ini terlibat dalam pertempuran sengit. Itu adalah kapal besar yang dimiliki oleh klan yang dijaga oleh seorang elit di Sun Moon Tier. Dengan demikian, para perompak secara alami mengirim elit pada tingkat budidaya yang sama. Saat ini, mereka bertempur sengit di permukaan laut. Ini tidak mungkin terjadi di masa lalu. Namun, tanpa medan gravitasi yang ekstrim, seberapa sulitkah bagi elit Sun Moon Tier untuk berjalan melintasi laut? Jika mereka naik satu tingkat lagi, mereka akan dapat melayang di langit. Ling Han menyimpan pesawat ulang-alik pergi dan memasuki medan perang dengan Sui Yanyu. Keduanya meluncurkan serangan ganas pada bajak laut. Pertempuran itu sangat kacau, sehingga mereka tidak menarik perhatian elit manapun meskipun mereka telah menarik perhatian beberapa orang ketika mereka turun dari langit. Selain itu, tingkat kultivasi mereka terlalu rendah, sehingga mereka dapat dengan mudah dibunuh tidak peduli dari sisi mana mereka berada. Mati, bocah, seorang bajak laut dengan segera menyerang pedangnya.
dia adalah seorang elit pada tahap puncak ekstrim menengah. Jadi dia menyerang tanpa rasa takut, sepenuhnya yakin bahwa keuntungannya di tingkat kultivasi akan memungkinkannya untuk dengan mudah menghancurkan Ling Han. Ling Han tersenyum tipis ketika dia mengaktifkan teknik cepat. Perompak itu mengayunkan pedangnya, namun dia terkejut menemukan bahwa lengannya sudah terlepas dari tubuhnya. Dia kemudian melihat tubuhnya terpisah menjadi beberapa bagian. Dia sebenarnya telah dipotong-potong dalam sepersekian detik, baru saat itulah dia sadar. Kenapa saya bisa melihat diri saya dipotong-potong menjadi beberapa bagian? Mungkinkah saya sudah dipenggal? Kapan ini terjadi? Saya tidak melihat dia bergerak sama sekali. Ini adalah pikiran terakhir yang terlintas di benak bajak laut itu. Chapter 1042. Mungkin teknik cepat. Pertukaran seperti itu secara alami tidak akan menarik banyak perhatian. Bagaimanapun, pertempuran itu kacau, dan pangkat mereka rendah. Ling Han sangat puas. Dia bisa membunuh lawannya dengan satu serangan, namun setelah melakukan serangan pertama, dia merasa bahwa jumlah waktu yang telah dilewati terlalu pendek. Jadi, dia melakukan beberapa serangan lagi, beberapa ke kiri, dan beberapa ke kanan. Sepertinya dia hanya melakukan satu serangan, namun pada kenyataannya, dia benar-benar melakukan total 11 serangan. Aku masih bisa lebih cepat, katanya dalam benaknya. Seorang bajak laut lain menyerbu dan berteriak, bocah yang menjijikkan. Mati, dia adalah seorang elit di tahap awal ekstrim yang tinggi. Ling Han menebas pedangnya pada bajak laut. Darah disemprotkan ke udara, dan bajak laut itu seketika menjadi tumpukan daging yang terpotong. Setelah melihat dua rekan bajak laut dibunuh secara insta, para perompak di sekitarnya akhirnya memperhatikan Ling Han. 5 orang langsung melompat, 1 di antaranya pada tahap akhir dari ekstrim tinggi, 2 di tahap awal ekstrim tinggi, dan 2 di tahap puncak ekstrim menengah. Ada 5 orang, dan 1 bahkan pada tahap akhir dari ekstrim yang tinggi, gumam Ling Han pada dirinya sendiri. Secara teoritis, kecakapan pertempurannya juga hanya pada tahap akhir dari ekstrim yang tinggi. Dengan demikian, hanya 1 bajak laut saja sudah cukup untuk membuatnya sibuk. Namun, ada 4 perompak lagi, jadi ini sudah cukup untuk mengancam keselamatannya. Tentu saja, ini sebelum mempertimbangkan teknik cepat. Kelima perompak itu mencibir dan berkata, "Brat, dari mana kamu berasal? Anda benar-benar berani menancapkan hidung dalam urusan kami? Hehe, wanita di sini ini cukup cantik. Kecantikannya benar-benar menyihir. Bunuh bocah itu dan tangkap wanita itu. Kami akan bisa bersenang-senang dengannya." Pastinya, kelima perompak dituduh bersama Ling Han. 5 orang, ya, itu sedikit menantang. Ling Han mengayunkan pedangnya. Sua. Cahaya pedang menyala dengan kecepatan sangat cepat sehingga seseorang tidak bisa mengikutinya dengan mata telanjang. Ling Han menyarungkan pedangnya, dan seolah-olah dia belum melakukan satu serangan pun. 4 dari 5 perompak runtuh, dengan hanya perompak yang berada pada tahap akhir dari ekstrim tinggi masih hidup dan berdiri. Namun, ada luka yang dalam di lehernya, dan jelas bahwa dia baru saja lolos dari pemenggalan kepala. Hawa dingin mencengkeram hati bajak laut yang tersisa. Dia tidak benar-benar memperhatikan cahaya pedang, dan hanya menggunakan kekuatan asal dan tangannya untuk melindungi lehernya setelah merasakan bahaya yang mendekat. Ini menyelamatkan hidupnya, namun 4 dari 5 jarinya masih terpotong. Kultivator ini terlalu menakutkan. Apa jenis teknik pedang yang dia gunakan? Ini benar-benar mampu membunuh seseorang tanpa suara. Seseorang harus menyadari bahwa kelima perompak memiliki tingkat kultivasi yang mirip atau di atas Ling Han. Bahkan, bajak laut yang tersisa adalah tingkat minor penuh di atas Ling Han. Namun, 4 dari 5 bajak laut telah dibuang dalam sekejap, dan bajak laut yang tersisa juga memiliki 4 jarinya diiris. Ini selain dipotong di leher dan tenggorokannya hampir putus. Apakah bocah ini jenius bintang 5? Tidak. Bahkan jika dia jenius bintang 5,
Kecakapan pertempurannya hanya akan setara dengan milikku. Bagaimana dia bisa hampir membunuh saya? Tangan Ling Han sedikit gemetar, dan napasnya juga sedikit tidak merata. Kekuatan asal dalam tubuhnya juga berantakan total. Fitur yang membedakan dari teknik cepat adalah bahwa hal itu dapat melanggar peraturan dan menghasilkan kecepatan yang melebihi tingkat kultivasi seseorang. Dengan demikian, peraturan langit dan bumi juga akan sangat memengaruhi tubuh pengguna. Hampir, gumam Ling Han pada dirinya sendiri. Dia telah melakukan 5 serangan saat itu, dan tujuannya adalah untuk membunuh kelima perompak. Namun, yang mengejutkannya, salah satu perompak berhasil keluar dari sana hidup-hidup. Dia menenangkan napas dan melepaskan teknik cepat lagi, menargetkan bajak laut yang tersisa. Bajak laut itu ketakutan, dan yang bisa ia lakukan hanyalah menggunakan kekuatan asal untuk melindungi titik-titik lemah di tubuhnya. Ini adalah satu-satunya pilihan karena dia sama sekali tidak tahu dari mana serangan Ling Han akan datang atau mendarat. Masalahnya adalah, area yang dia butuhkan untuk bertahan terlalu besar karena dia perlu menyebarkan kekuatan asalnya pada beberapa titik lemah yang fatal. Namun, Ling Han dapat dengan mudah memfokuskan serangannya pada satu titik, menjadikan pertahanan bajak laut yang relatif lemah sama sekali tidak berguna. Peng, 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 kecepatan pedang Ling Han sangat cepat. Seberapa cepat? Itu sangat cepat sehingga perisai origin power bajak laut hancur setelah mengambil 2 serangan. Selain itu, perisai ini membutuhkan waktu untuk berkumpul kembali, sementara kecepatan serangan pedang Ling Han jauh lebih cepat daripada kecepatan di mana perisai origin power bajak laut bisa berkumpul kembali. Perompak itu hanya mampu bertahan selama 3 napas waktu. Darah menyembur dari udara saat bajak laut itu memandangi dadanya dengan tak percaya. Hatinya telah ditusuk, dan dantiannya juga hancur. Peng, dia pingsan, tidak pernah bangun lagi. Sementara itu, Ling Han terengah-engah. Teknik cepat sangat melelahkan pada origin power dan stamina seseorang. Selain itu juga sangat merugikan tubuh seseorang. Karena itu menempatkan beban yang luar biasa pada siapapun yang menggunakannya. Bocah menjijikan, bajak laut lain melompati. Yang satu ini pada tingkat yang sempurna dari Mountain River Tier. Rambutnya berantakan, dan wajahnya gemuk dan penuh daging. Ada golok besar di tangannya, dan tidak ada bagian dari dirinya yang tampak seperti elit tingkat immortal. Sebaliknya, dia terlihat seperti tukang daging babi. Pola surgawi menyala pada bilah golok saat bajak laut mengayunkannya ke Ling Han dengan kedua tangan. Pola-pola surgawi menyilaukan dengan sinar yang membuatnya tidak mungkin untuk melacak lintasan golok. Tingkat sempurna, Ling Han gatal untuk menguji keberaniannya. Dia mengambil napas dalam-dalam sebelum mengaktifkan teknik cepat dan melepaskan banyak serangan. Dalam hal kecepatan, teknik cepat kemungkinan besar adalah yang tercepat di dunia. Paling tidak ada yang abadi di tingkat puncak Mountain River Tier yang bisa mengalahkan Ling Han dalam kecepatan. Dengan demikian, bajak laut yang berantakan hanya bisa beralih dari serangan ke pertahanan. Dia memegang goloknya di tubuhnya, menghalangi setengah dari itu. Pada saat yang sama, tubuhnya terpancar dengan cahaya keemasan yang redup yang mendorong kecakapan defensifnya menjadi ekstrim. Dia tidak hanya menempel pada pertahanan, mengepalkan tangan kirinya menjadi kepalan dan dengan ganas mengayunkannya ke Ling Han. Peng, mereka berdua saling serang. Sebuah luka muncul di leher bajak laut, meskipun itu tidak terlalu dalam. Sementara itu, Ling Han dipukul di bahunya, yang jelas menyerah di bawah dampak. Sejujurnya, Ling Han pasti lebih terluka dalam pertukaran ini. Namun, para perompak dan pelaut yang menyaksikan pertukaran ini sangat terkejut. Ling Han hanya berada di tahap tengah dari ekstrim menengah, sementara lawannya sudah berada di tahap tengah tingkat sempurna. Ada 8 tingkat subminor kekalahan di antara tingkat budidaya mereka. Bahkan jika bajak laut itu bukan keajaiban, Ling Han masih berhasil bertarung hampir 8 bintang di atas levelnya. 8 bintang. Siapa yang bisa percaya ini? Siapa yang berani percaya ini? Bajak laut itu kaget sekaligus marah ketika dia merasakan luka di lehernya. Meskipun sepertinya dia berada di atas angin dan mampu memberikan damage lebih banyak pada lawannya,
serangan Ling Han akan bisa mengakhiri hidupnya seandainya itu sedikit lebih kuat. Keringat dingin membasahi tubuh bajak laut itu ketika dia menyadari bahwa dia telah melakukan perjalanan ke pintu dan kembali kematian. Aku tidak bisa membiarkanmu hidup, dia meraung. Goloknya menyilaukan cemerlang saat dia mengayunkannya ke Ling Han. Dia akan membunuh Ling Han sementara yang terakhir masih lemah dan terluka. Kalau tidak, dia pasti tidak akan cocok untuk Ling Han dalam waktu beberapa tahun. Akan tetapi, sangat mengejutkan, ia segera menyadari bahwa bahu Ling Han sedang menyembuhkan pada tingkat yang sulit dipercaya. Dia sangat terkejut bahwa bahkan serangannya terhenti. Otaknya berdering tak percaya. Fisik kuat seperti itu ditambah dengan kemampuan generasi yang mencengangkan. Apakah bocah ini binatang buas? Ayo lagi, kata Ling Han sambil tertawa. Ketakutan melintas di wajah bajak laut itu. Level kultivasinya lebih tinggi dari Ling Han, dan kekuatannya juga lebih besar dari Ling Han. Namun, ada teror di hatinya, dan dia sama sekali tidak percaya diri untuk menang lagi. Seorang bajak laut setengah baya muncul, dan punuk. Dasar bocah sombong, miliknya kurus, tetapi ada gambar matahari merah di belakang punggungnya. Sun Moon Tier. Chapter 1043. Menamparkan wajah. Si Cheng, lawanmu adalah aku. Ada tawa nyaring, dan seorang lelaki berbadan besar muncul di depan Ling Han. Tangan kirinya biasa-biasa saja, namun tangan kanannya luar biasa besar. Selain itu hitam seperti tinta, dan terpancar dengan kilau logam. Yang Xuan, apakah bocah ini keajaiban baru klan yang Anda? Bajak laut yang telah disebut sebagai Si Cheng bertanya. Suaranya bergemuruh seperti guntur. Yang Xuan tidak lain adalah elit Sun Moon Tier dari Yang Clan, berdiri di depan Ling Han pada saat ini. Tangan kanannya secara signifikan lebih besar. Siapa yang tahu apakah ini karena keterampilan kesenangan diri yang brilian? Jadi bagaimana kalau dia? Jadi bagaimana jika dia tidak? Bagaimanapun, itu bukan urusanmu, Yang Xuan berkata dengan dingin. Tangan kanannya yang hitam pekat mulai bersinar dan memancarkan aura yang menakutkan ketika helaian pola surgawi muncul, membentuk gambar kuno. Sepertinya dugaanku benar. Niat membunuh yang hampir nyata merembes dari tubuh Si Cheng saat dia menatap Ling Han dengan dingin. Pemuda ini sangat berbahaya, dan dia harus membuangnya sesegera mungkin. Kalau tidak, akan terlambat baginya untuk mengungkapkan penyesalan ketika pemuda ini tumbuh dan datang untuk membalas dendam. Yang Xuan mengangkat tangan kanannya dan mengarahkannya ke Si Cheng, berkata, medan gravitasi di atas bintang laut telah menghilang, dan hari-hari baik untuk kalian sudah berakhir. Bersiap untuk mati, hahaha, terus bermimpi. Si Cheng mengangkat tangannya, dan semburan cahaya pedang langsung berlari ke arah Ling Han. Kamu berani? Yang Xuan menamparkan tangan kanannya ke bawah, dan pola surgawi di tangannya langsung berubah menjadi rantai panjang yang mencambuk ke arah tubuh Si Cheng. Flash mendominasi gelombang ganas. Si Cheng meraung. Gelombang melonjak dari tubuhnya dan menabrak rantai pola surgawi, menyebabkannya terputus-putus sejenak. Mengambil kesempatan ini, Si Cheng maju ke depan dan menusuk pedangnya di dada Ling Han. Yang Xuan sedikit heran dengan apa yang terjadi. Dia telah bertarung melawan Si Cheng beberapa kali sebelumnya, dan tahu bahwa flash mendominasi gelombang ganas adalah kartu trufnya. Dia hanya bisa menggunakannya beberapa kali dalam periode waktu tertentu. Jadi Yang Xuan tidak waspada saat melihat Si Cheng melepaskan serangan ini lagi begitu cepat. Maksud pembunuhannya terlalu tegas. Sementara itu, Ling Han adalah orang asing bagi Yang Xuan, dan Yang Xuan juga tahu bahwa Ling Han bukan penumpang di kapalnya. Jadi, bagaimana dia bisa melindunginya dengan semua kekuatannya? Sikap mereka benar-benar berbeda, sehingga keefektifan teknik mereka juga berbeda. Si Cheng menerobos pertahanan Yang Xuan dan berlari menuju Ling Han. Bagaimana mungkin seorang kultivator di ekstrim menengah dari tier sungai gunung melawan elit di Sun Moon Tier? Tidak mungkin ini mungkin, bahkan jika Si Cheng hanya berada di tahap tengah dari ekstrim rendah. Pertempuran ini pasti akan berakhir dalam satu serangan.
pedang itu mencapai targetnya. Weng, pedang Si Cheng menembus dada Ling Han, tepat di tempat jantungnya berada. Lalu, semuanya berhenti. Ada suara garing, dan semua orang melihat Ling Han dengan agresif menamparkan wajah Si Cheng. Renyah dan keras. Pertempuran semua berhenti saat ini, dan semua orang mengalihkan pandangan mereka yang terbuka lebar ke arah Ling Han. Mulut mereka ternganga lebar sekali sehingga tinju pun mungkin bisa masuk. Kudus FCK, apa yang baru saja terjadi? Apakah mataku menjadi buram? Mengapa saya merasa seperti melihat Kapten Si Cheng ditampar wajahnya? FCK, siapa bocah itu? Dia terlalu aneh, dia benar-benar menamparkan Kapten Bajak Laut. Apakah dia benar-benar hanya di Mountain River Tier? Ketika dia bertarung saat itu, aku hanya melihat 2 gunung dan sungai, yang berarti bahwa dia bahkan belum mencapai tahap akhir dari ekstrim sedang. Bagaimana mungkin, bahkan Yang Xuan terbata-bata dan terbatuk-batuk, tidak dapat menerima bahwa Ling Han hanya di tingkat sungai gunung. Ling Han mengibaskan tangannya, dan berkata, wajahmu benar-benar tebal, bahkan tanganku sakit setelah menamparmu. Dia telah menggunakan teknik cepat saat menamparkan Si Cheng, artinya kecepatan tangannya sangat cepat. Sementara itu, Si Cheng sangat ceroboh karena dia berpikir bahwa serangan pedangnya akan dapat membunuh Ling Han secara insta. Siapa yang akan mengangkat penjagaan mereka ketika menghadapi orang mati? Namun, Si Cheng berada di Sun Moon Tier setelah semua, dan karena itu dia mampu melindungi wajahnya dengan beberapa kekuatan asal meskipun dia tidak bisa menghindari serangan Ling Han. Jadi, meskipun Ling Han telah menamparkan Si Cheng, itu sebenarnya adalah mantan yang lebih terluka. Si Cheng sedikit linglung. Lalu, wajahnya langsung pucat sebelum memerah karena marah. Pada akhirnya, hari menjadi gelap karena amarah. FCK, bahkan jika dia telah menggunakan teknik wajah besi untuk menghancurkan tangan Ling Han, itu masih merupakan pemandangan yang memalukan. Dia, seorang elit di Sun Moon Tier, sebenarnya telah ditampar oleh semut belaka di Mountain River Tier. Benar-benar memalukan. Rambut Si Cheng berdiri tegak, dan dia berteriak, "Berat, aku akan membunuhmu." Saat ini, dia tidak punya kesabaran untuk memikirkan mengapa pemogokannya gagal membunuh Ling Han, dan mengapa Ling Han malah berhasil menamparnya. Poin utamanya adalah dia ditampar. Dia mengangkat pedangnya dan menebasnya pada Ling Han. Ding, Yang Xuan berlari mendekat dan meraih pedang Si Cheng dengan tangan kanannya yang besar dan kuat. Peng, peng, peng. Semburan kekuatan melonjak, dan dek kapal langsung mulai bergelombang seperti gelombang. Semua orang digeladak dilemparkan ke udara dan dilemparkan ke air. Untungnya, laut tidak lagi memiliki medan gravitasi yang luar biasa, yang berarti bahwa orang-orang yang telah dilempar ke laut tidak perlu khawatir tentang tenggelam. Mereka dengan cepat bisa berdiri di atas air. Niat membunuh melonjak dari tubuh Si Cheng, dan dia berteriak, "Sialan pergi! Kalau tidak, aku akan membunuhmu bersama bocah itu." Sejak tingkat kultivasinya meningkat, dia tidak pernah ditampar oleh siapapun lagi, apalagi oleh semut di Mountain River Tier. Jika dia tidak membunuh Ling Han, dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya lagi tentu saja. Bahkan jika dia membunuh Ling Han, dia pasti akan tetap menjadi sasaran banyak lelucon. Hahaha, Yang Xuan tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Si Cheng, semua orang di sini melihatmu ditampar. Mungkin Anda ingin membunuh semua orang yang hadir?" Dia menggelengkan kepalanya, dan tawanya menjadi lebih keras. "Aku benar-benar malu berhubungan denganmu. Anda adalah elit di Sun Moon Tier, namun Anda sebenarnya ditampar oleh seseorang di Mountain River Tier. Kamu masih berani berbicara?" Si Cheng sangat marah, dan pedangnya menebas Yang Xuan tanpa memperhatikan hal lain. Setiap serangan dilakukan dengan nyawanya ditelepon, dan seolah-olah dia ingin membunuh Yang Xuan bahkan jika itu berarti mengorbankan hidupnya sendiri. Yang Xuan tidak berani menggodanya lagi. Dia tidak berencana untuk mati bersama Si Cheng, jadi dia secara alami tidak akan memprovokasi dia lebih jauh. Namun, Si Cheng benar-benar mengamuk karena marah, dan dia memang berencana untuk membunuh semua orang yang hadir untuk menyembunyikan rasa malunya. "Mati, mati, mati!" Si Cheng melepaskan kekuatan penuhnya. Sialan, Yang Xuan tidak mengantisipasi bahwa Si Cheng akan begitu gegabah. Dia berada di bawah tekanan besar sekarang,
dan hanya slip yang diperlukan untuk mengakhiri hidupnya. Yang paling penting, dia tidak pernah berencana untuk bertarung dengan hidupnya di telepon. Dengan demikian, serangannya penuh keraguan-raguan, dan akibatnya, ia dipaksa berdiri. Ghost Shadow Step, Si Cheng mengeluarkan kartu truf lain, dan tubuhnya menjadi seperti bayangan ilusi sementara matahari merah di belakang punggungnya menjadi sangat menyilaukan. Bahkan, itu menjadi lebih menyilaukan daripada matahari asli di langit. Ya dewa, ekspresi Yang Xuan berubah drastis. Si Cheng telah memanfaatkan kekuatan matahari dan bulannya, kekuatan esensi dari elit di Sun Moon Tier. Dengan menggunakan kekuatan ini, jelas bahwa Si Cheng benar-benar bertarung dengan hidupnya di telepon. Sialan off, atau mati. Si Cheng meraung dengan dingin. Faktanya, dia belum sepenuhnya kehilangan alasannya. Dia hanya memasuki kondisi ini untuk menunjukkan Yang Xuan tekadnya. Jika Yang Xuan berani memblokirnya, dia akan menyeret Yang Xuan bersamanya, bahkan jika ini berarti mati. Pikiran Yang Xuan berputar saat dia menganalisis situasi. Jika Ling Han adalah murid dari klan Yang, dia pasti akan memberikan semua untuk melindunginya, bahkan jika dia harus mengorbankan dirinya sendiri. Namun, itu memalukan bahwa Ling Han bukan murid klan Yang. Berpotensi mengorbankan hidupnya untuk orang luar, itu tidak layak. Chapter 1044. Menghasilkan. Ekspresi wajah Yang Xuan jelas menunjukkan bahwa ia ingin mundur. Ling Han adalah orang asing yang bergabung dalam pertempuran, jadi tidak perlu baginya untuk mempertaruhkan nyawanya untuk membantunya. Bagaimanapun, klan yang tidak membenci bajak laut seperti yang dilakukan orang luar. Itu benar. Klan Yang dan bajak laut memang musuh bebuyutan. Dalam jutaan tahun keberadaan mereka, klan Yang telah kehilangan banyak anggota klan karena bajak laut. Namun, tanpa keberadaan bajak laut, akankah pembudidaya masih membutuhkan klan Yang untuk melindungi mereka? Tanpa bajak laut, bagaimana mungkin klan Yang mendapatkan penghasilan yang cukup untuk mendukung klan mereka? Ketika semua kelinci dibunuh, anjing-anjing itu akan direbus dan dimakan satu. Ini adalah konsep yang bahkan manusia fana tahu. Jadi bagaimana mungkin klan Yang tidak mengerti ini? Dengan demikian, klan Yang hanya pernah berusaha melindungi kapal mereka sendiri. Sedangkan untuk membasmi perompak, mereka tidak pernah proaktif atau ingin melakukannya. Bagaimanapun, mereka akan melukai kepentingan mereka sendiri jika mereka secara proaktif membajak perompak. Tentu saja, Yang Xuan tidak bisa mundur ketika menghadapi bajak laut terlalu jelas. Dengan demikian, dia hanya bisa mengurangi kekuatannya secara perlahan dan akhirnya mengungkapkan cacat, dan akhirnya membiarkan Si Cheng melewatinya. Ling Han secara alami memperhatikannya, dan dia mencibir dalam benaknya. Dia kemudian menoleh ke Yang Xuan, dan berkata, "Terima kasih telah membantu, senior. Istri, sudah waktunya bagi kita untuk mundur." Siu, sebelum Yang Xuan bahkan bisa menjawab, dia menarik Sui Yan Yu ke Cloud Piercing Shuttle dengannya dan segera melonjak ke langit. "Wajah tebal, aku akan datang untuk menamparmu lagi lain kali." Ling Han tidak lupa untuk menggoda Si Cheng saat dia pergi. Si Cheng mendidih dengan marah dan melompat dengan keras, mencapai ketinggian hampir 300 meter. Dia ingin melompat ke Cloud Piercing Shuttle dan memukul Ling Han ke laut. Namun, setelah pesawat ulang-alik diaktifkan, kecepatannya akan menjadi 4 kali lipat dari elit Sun Moon Tier lainnya. Karena itu, bagaimana mungkin Si Cheng yang marah mengejar mereka? Si Cheng jatuh dari langit dan mendarat di laut dengan suara keras. As it, dia mengutuk dengan keras saat dia melatih pandangannya pada Yang Xuan. Jika orang ini tidak memblokirnya, bagaimana mungkin bocah kecil yang keji itu punya cukup waktu untuk mengambil alat dewa penerbangannya dan melarikan diri? FCK. Yang Xuan bersumpah dalam benaknya, dan bahkan mengutuk Ling Han juga. Jelas bocah yang menyebabkan masalah seperti itu, jadi mengapa dia harus terseret ke dalamnya? Meskipun dia telah terkunci dalam pertempuran dengan Si Cheng saat itu, mereka hanya mencegah satu sama lain dari campur tangan dalam pertempuran lainnya. Pada tingkat kultivasi mereka, siapa yang tidak berkultivasi selama jutaan tahun,
dan siapa yang sangat tidak menghargai kehidupan mereka sendiri. Namun, Si Cheng hanya mengutuk sebentar sebelum menyerbu Yang Xuan. Api amarah berkedip di matanya. Dia, seorang elit di Sun Moon Tier, sebenarnya telah ditampar oleh seorang kultivator junior di Mountain River Tier. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Ling Han mengelilingi kapal sekali sebelum santai terbang ke kejauhan. Sui Yanyu menunjuk Yang Xuan dan berkata, orang itu sangat tak tahu malu, dia tampak sangat marah. Mereka membantu klan Yang, namun klan Yang benar-benar membiarkan elit bajak laut menyerang Ling Han. Ini membuatnya sangat kecewa. Tidak apa-apa ketika kamu terbiasa. Ling Han tidak banyak berpikir tentang apa yang baru saja terjadi. Kebanyakan orang hanya peduli pada keuntungan mereka sendiri. Jadi bagaimana ia bisa mengharapkan orang asing untuk mengorbankan hidupnya untuknya? Bagaimanapun, tujuannya bukan untuk membantu klan Yang. Dia hanya di sini untuk membunuh beberapa perompak. Sui Yanyu tetap marah cukup lama. Dia telah tinggal di ibu kota kekaisaran sepanjang hidupnya. Jadi tidak mengherankan bahwa pola pikir dan pengalamannya tidak ada di dekat Ling Han. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba beringsut dan berkata, tutup matamu. Kenapa? Ling Han berbalik untuk menghadapnya. Sui Yanyu sedikit kesal dan berkata, aku sudah bilang padamu untuk menutupnya, jadi tutup saja mereka. Apakah kamu tidak takut bahwa aku akan terbang secara acak dan menabrak pesawat ulang-alik? Ling Han bertanya sambil tertawa. Apakah kamu akan menutup mata atau tidak? Baik. Jika istri ingin aku menutupnya, aku akan menutupnya. Ling Han menutup matanya dan segera merasakan bayangan bergerak ke arahnya. Lalu, sepasang bibir yang hangat dan lembut menempel di bibirnya. Ling Han sedikit heran. Sui Yanyu benar-benar menciumku. Meskipun Sui Yanyu menawan dan secara alami menggoda, kepribadiannya sebenarnya cukup dingin dan menyendiri. Meskipun Ling Han telah memeluk, mencium, dan meraba-raba sepanjang waktu ini, dia selalu secara pasif menerimanya. Namun, dia telah mengambil inisiatif untuk menciumnya sekarang. Aneh, dia segera membuka matanya, hanya untuk melihat bahwa mata Sui Yanyu tertutup. Wajahnya memerah ketika dia dengan canggung menciumnya. Dia jelas-jelas panas, dengan napasnya yang berat dan lehernya berwarna merah muda memikat. Merah muda ini membentang sampai ke dadanya yang seperti batu giok. Meskipun itu memalukan bahwa dadanya disembunyikan oleh pakaiannya, menyembunyikan tubuhnya yang menakjubkan darinya. Istri, apakah Anda akhirnya memutuskan untuk memiliki anak dengan saya? Ling Han mengajukan pertanyaan mematikan mood. Sui Yanyu memutar matanya ke arahnya. Dia merasa bersemangat setelah mengingat bagaimana Ling Han menamparkan wajah Si Cheng saat itu. Kultivator Mountain River Tier apa yang bisa menamparkan elit Sun Moon Tier. Tubuhnya akan menjadi lemah dengan kegembiraan setiap kali dia mengingat pemandangan itu, dan seolah-olah semacam perasaan akan meledak keluar dari tubuhnya. Ini membuatnya ingin memeluk Ling Han dengan erat dan menyerahkan diri padanya. Namun, untuk beberapa alasan, Ling Han bersikeras menghancurkan atmosfer. Istriku, kemampuan berciumanmu tidak sampai awal. Biarkan aku mengajarimu. Ling Han menarik Sui Yanyu dan membungkuk untuk ciuman yang dalam. Sui Yanyu segera mulai mengerang, dan dia meletakkan tangannya di dada Ling Han dalam upaya untuk mendorong cabul itu kembali. Namun, kekuatannya menjadi semakin lemah, dan pada akhirnya, dia mulai membalas dengan penuh semangat ketika lengannya melingkari leher Ling Han. Pria ini dapat dengan mudah menyebabkan tubuhnya memanas dalam kegembiraan. Dasar mesum, gumamnya. Aku membencimu, mengapa kamu membenciku? Ling Han menggigit cuping telinganya saat dia bermain dengan payudaranya. Aku benci kamu karena kamu membuat seseorang masuk ke hatiku. Aku tidak bisa melupakan mereka. Apapun yang terjadi, Sui Yanyu dengan agresif menggigit bahu Ling Han. Namun, kulit Ling Han terlalu tebal, dan dagingnya terlalu keras, jadi tidak mungkin dia bisa menghancurkan kulitnya. Gelombang emosi melonjak di benak Ling Han. Apakah kecantikan yang menggoda ini mengakui cintanya kepadaku? Dia menangkup wajah cantik Sui Yanyu, dan berkata dengan serius, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik untuk selamanya. Kamu masih memiliki dua kekasih lain, Sui Yanyu berkata dengan cemburu.
Hehe. Ling Han tertawa bersalah. Meskipun dia memiliki 3 istri yang sedang menunggu termasuk Sui Yanyu, dia memiliki lebih banyak kekasih selain itu. Dia cukup pintar untuk tidak melanjutkan topik ini, dan berkata, mari bertukar posisi. Kami akan pergi membunuh lebih banyak bajak laut juga. Sui Yanyu benar-benar terpana. Si cabul sialan ini benar-benar mengatakan sesuatu yang vulgar dan tidak murni seperti posisi sebelum saya. Aku sudah selesai. Jika aku benar-benar berakhir dengannya, akankah aku juga menjadi seperti ini di masa depan? Keduanya terbang di sekitar Laut Bintang dengan cloud piercing shuttle mereka, memusnahkan semua kelompok bajak laut yang lebih kecil. Ketika mereka menemukan bajak laut Sun Muntier, bagaimanapun mereka akan lari ke kejauhan. Mereka datang dan pergi sesuka hati, dan ini menyebabkan semua perompak membenci mereka dari lubuk hati mereka. 10 atau lebih hari berlalu, dan jumlah perompak yang telah mati di tangan mereka sudah melebihi 100. Selain itu, Sui Yanyu akhirnya berhasil menembus ke ekstrim menengah. Jika berita ini melakukan perjalanan kembali ke Scarlet Heaven Academy, itu pasti akan menyebabkan kegemparan yang cukup besar. Kecepatan kultivasinya memang jauh lebih lambat daripada Ling Han. Namun, dia masih berhasil naik 1 tingkat minor hanya dalam selusin tahun. Ini masih merupakan prestasi yang mencengangkan. Tentu saja, ini sebagian karena dia telah memperoleh beberapa Mountain River Stone yang mempercepat akumulasi kultivasinya. Ini adalah tambahan dari Heavenly Key Pills yang Ling Han terus berikan padanya, yang memungkinkannya untuk mencapai tahap puncak ekstrim rendah dalam waktu yang sangat singkat. Dalam beberapa hari terakhir, dia juga telah bertarung dalam banyak pertempuran sengit, dan kemampuan pemahamannya sendiri juga cukup luar biasa. Dengan demikian, dia akhirnya dapat mencapai terobosan penting ini. Chapter 1045. Berita buruk. Ling Han memutuskan bahwa mereka akan kembali setelah Sui Yanyu berhasil menahan kesengsaraan surgawinya. Mereka sudah membunuh cukup banyak perompak, dan para perompak semua menjadi takut akan taktik gerilya mereka. Sekarang, semua kapal perompak akan memiliki setidaknya 1 elit Sun Muntier yang menjaga mereka. Ini menghalangi Ling Han menyerang mereka karena jurang kekuasaan antara mereka yang berada di Sun Muntier dan Mountain River Tier terlalu besar. Hanya kesalahan kecil yang bisa membuatnya terbunuh. Bahkan Black Tower dan Cloud Piercing Shuttle tidak akan bisa banyak membantunya. Selain itu, bagaimana ia bisa berharap kebetulan yang kebetulan seperti si Cheng menikam batu awal mutlaknya terjadi setiap saat? Sui Yanyu bukan Ling Han, dan dia jelas tidak memiliki tubuh yang sangat kuat seperti dia. Jadi, meskipun dia melewati kesengsaraan surgawi, itu masih cukup sulit, dan meninggalkan banyak luka bakar dan terbakar di tubuhnya. Dia tampak sangat acak-acakan dan dalam kondisi yang sangat menyesal. Ini sudah karena Ling Han telah menggunakan Absolute Beginning Stone untuk membantunya. Jika bukan karena ini, kondisinya akan lebih buruk. Namun, manfaat yang dia terima jauh melebihi kesulitan yang dia derita. Setelah mencapai ekstrim menengah dari tingkat sungai gunung, seseorang akan memiliki umur 200.000 tahun. Ini berarti bahwa penampilannya tidak akan menua setidaknya 50.000 hingga 60.000 tahun lagi. Dengan kata lain, penampilannya akan tetap pada usia keemasan sekitar 20 tahun. Bagi wanita cantik seperti dia, ini adalah salah satu hal paling berharga yang mereka dapatkan dari budidaya. Terlebih lagi, dengan bakatnya, dan dengan bantuan pil Ling Han, mungkin dia akan dapat mencapai titik paling tinggi dalam beberapa ratus atau beberapa ribu tahun lagi. Jika itu masalahnya, kecantikannya akan dipertahankan selama puluhan ribu tahun. Kebahagiaan yang dia dapatkan dari fakta ini bahkan melebihi kebahagiaan yang dia dapatkan dari mendapatkan lebih banyak kekuatan. Ini membuat Ling Han mendesah dengan emosi. Pria dan wanita memang memiliki pola pikir yang sangat berbeda. Dia tidak bisa membantu tetapi memeriksa dirinya sendiri di cermin. Dia menemukan bahwa orang yang menatapnya tampak lebih muda dari 20. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang ini. Kecepatan kultivasinya sangat cepat dalam kehidupan ini,
jadi penampilannya masih jauh dari menjadi dewasa. Ling Han tanpa sadar menghela nafas dan berkata, aku kelihatan seperti anak muda. Dia sudah berusia lebih dari 200 tahun di kehidupan sebelumnya. Dan meskipun dia masih jauh dari mencapai usia tua, dia setidaknya terlihat seperti seorang remaja. Dewasa muda dewasa sekitar 25 hingga 26 tahun. Itu tidak seperti sekarang, di mana dia terlihat sangat muda sehingga dia hampir tidak bisa menerimanya sendiri. Sui Yanyu memutar matanya ke arahnya dan berkata, apakah kamu tidak puas karena aku terlalu tua? Hehe, bagaimana kabarmu terlalu tua, istri? Kulitmu begitu lembut dan halus, dan aku tidak bisa mencukupinya walaupun aku menatapnya ratusan kali sehari. Ling Han akhirnya mempelajari beberapa kata bunga, meskipun keterampilan terpenting yang ia miliki adalah masih menciumnya. Keterampilan. Dia membungkuk dan mencium Sui Yanyu sampai matanya menjadi kabur dan tubuhnya menjadi lemas. Dasar mesum, jadi, biarlah jika kamu menciumku secara normal, tetapi mengapa kamu harus mengisap air liurku? Itu kotor, Sui Yanyu terus memarahinya, dan berkata, dan tanganmu juga. Mengapa kamu harus mengambil payudaraku? Oh. Ling Han mengangguk, dan menggerakkan tangannya sedikit ke bawah, menempatkannya di bawah pan asterisnya. Sui Yanyu hampir menjadi gila. Apakah kamu melakukan ini dengan sengaja? Sialan cabul, dia menamparkan label pada perilaku Ling Han. Tuduhan yang tidak adil, aku harus meletakkan tanganku di suatu tempat ketika aku menciummu kan? Itu normal bahwa saya menempatkan mereka di tempat yang paling saya sukai. Ling Han segera bertindak seolah-olah dia telah dituduh salah, dan berkata, ini adalah favorit saya, dan ini adalah tempat favorit kedua saya. Dia menunjuk payudara dan bagian bawah Sui Yanyu yang indah. Sui Yanyu memerah-merah karena malu, namun dia merasa sedikit bangga. Dia juga sangat senang dengan perkembangannya di dua bidang ini. Namun, itu memalukan bahwa mereka akan berakhir lebih menyenangkan sesaat itu. Keduanya berangkat ke ibu kota kekaisaran. Mereka tidak terburu-buru untuk kembali, dan Ling Han juga akan memperbaiki sejumlah besar pil mutiara surgawi setiap hari. Dia akan menjualnya ketika mereka kembali, dan kemudian menggunakan uang yang dia hasilkan untuk membeli lebih banyak bahan sehingga dia bisa mulai memperbaiki pil surgawi tingkat 3, pil surga langit. Semakin tinggi level pil, semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki kuali. Pada saat yang sama, laba juga akan meningkat secara dramatis. Namun, meskipun ini tampak sederhana, tidak banyak orang yang benar-benar dapat memperbaiki pil tingkat yang lebih tinggi. Sebagian besar alkemis sangat biasa, dan hanya akan bisa memperbaiki level surgawi atau level 2 pil surgawi dalam seluruh hidup mereka. Dengan demikian, ada jauh lebih banyak level 1 dan level 2 Divine Pill, dan harga mereka juga yang terendah. Mulai dari level 3 pil Divine dan seterusnya, harga setiap pil akan meningkat secara signifikan. Saat ini, Ling Han hanya mendapatkan uang sekolahnya. Mereka membutuhkan waktu setengah bulan untuk tiba kembali di Imperial Capital, dan mereka memasuki gerbang kota menggunakan token identitas mereka dari Scarlet Heaven Academy. Sui Yanyu kembali ke klan Sui pertama. Tetapi dia masih perlu kembali ke akademi nanti untuk melaporkan bahwa dia telah maju ke ekstrim menengah. Sudah waktunya baginya untuk pindah ke divisi ekstrim sedang. Sementara itu, Ling Han kembali ke akademi sendirian. Dia mencoba untuk tetap sangat rendah. Namun, dia terkenal di seluruh Scarlet Heaven Academy, dan bahkan terkenal di seluruh ibu kota kekaisaran. Jadi, bagaimana dia bisa tetap rendah? Banyak orang datang mengunjunginya keesokan harinya. Misalnya, Li Weiwei yang lembut dan seperti putri datang, dan teman baiknya di Lin Yu dan Ma Xing juga datang. Ada juga orang-orang yang bermimpi menjadi terkenal melalui satu pertempuran, dan datang untuk menantangnya berduel. Ling Han terkekeh, dan berkata, tantang aku untuk berduel? Tidak masalah. Aku akan pergi jika mereka bisa membayar biaya pertarungan 800,900. Beberapa penantang tidak senang dengan hal ini, dan menggerutu, bukankah hanya 10 True Origin Stone sebelumnya?
Ini adalah omong kosong mutlak asteriste. Bagaimana harga bisa tiba-tiba melambung begitu banyak? Aku tidak setenar ini sebelumnya, jadi biaya penampilanku secara alami lebih rendah. Namun, situasinya benar-benar berbeda sekarang. Jika aku tidak setenar ini, kalian tidak akan mengantre untuk menantangku. Apakah aku benar? Jika Anda tidak mampu, maka pergi dan berhenti mengganggu saya. Kalau tidak, siapkan 10.000 True Origin Stone dan berbaris untuk mendaftarkan tantangan Anda. Ling Han menoleh ke Kaisar Asura Setan dan berkata, Asura kecil, bantu aku mencatat detail mereka. Woof, Kaisar Setan Asura berada di tubuh serigala boneka sekarang, jadi dia dengan patuh menggonggong sebagai balasan. Apa itu martabat? Bisakah martabat mengisi perut seseorang? Para penantang semuanya mendidih karena amarah. Beberapa orang bahkan bergegas dan mencoba menggunakan kekuatan, namun mereka semua dengan mudah ditekan oleh Kaisar Setan Asura. Dia memiliki kecakapan pertempuran pada tahap akhir tingkat sempurna, jadi tidak ada banyak siswa di akademi yang bisa mengalahkannya dalam pertarungan. Si bodoh-bodoh, kamu pergi selama berhari-hari, apakah Anda masih ingat saya? Tuanmu, Li Weiwei sangat sundish. Dia menyilangkan tangan di depan dadanya, yang dia berusaha sangat keras untuk mendorongnya keluar. Sayang sekali dia berdada rata. Meskipun dia berusaha sangat keras untuk menekankan dadanya, hanya ada efek yang sangat kecil. Ling Han tertawa keras, dan berkata, selamat telah mencapai tier Sungai Mountain. Li Weiwei langsung menjadi senang setelah mendengar ini, dan berkata, itu benar. Saya sudah memperbaiki semua Mountain River Stone dan mencapai tahap tengah dari ekstrim rendah. Namun, suasana hatinya segera turun lagi, dan dia berkata, sayang sekali aku masih belum bisa memahami rahasia sebenarnya dari tingkat sungai gunung. Jangan menyalahkan diri sendiri tentang hal itu, kata Ling Han menghibur. Masih ada beberapa saat sebelum Anda mencapai tahap puncak dari ekstrim rendah, sehingga Anda dapat meluangkan waktu untuk memahaminya. Bagaimanapun, Anda sudah berada di Mountain River Tier, jadi itu akan jauh lebih mudah untuk bekerja kembali pada pemahaman Anda. Li Weiwei menatapnya dengan tajam, dan berkata, jadi yang ingin Anda katakan adalah bahwa saya bodoh karena masih tidak bisa memahaminya. Ling Han menjadi terdiam. Jika kamu benar-benar ingin memelintir kata-kataku seperti itu, benar-benar tidak ada lagi yang bisa kukatakan. Jika itu adalah Sui Yanyu, dia masih akan mencoba membujuknya sedikit. Namun, dia tidak punya niat untuk melanjutkan hubungannya dengan Li Weiwei, jadi dia secara alami harus tetap sedikit lebih jauh. Dia sama sekali tidak berniat menggoda wanita seperti putri ini. Itu benar, ekspresi Li Weiwei tiba-tiba menjadi serius, dan dia berkata, aku punya kabar buruk untukmu. Zhao Lun telah menembus ke Sun Moon Tier, sangat cepat. Ling Han sedikit terkejut. Bahkan untuk keajaiban seperti Zhao Lun, memajukan satu tingkat minor masih membutuhkan setidaknya beberapa lusin tahun budidaya. Dengan demikian, akan lebih sulit untuk memajukan satu tingkat utama. Bagaimana dia bisa menembus Sun Moon Tier begitu cepat? Ini sangat abnormal. Li Weiwei mendecakkan lidahnya, dan berkata, saya mendengar ayah berkata bahwa Jenderal Besar Zhao memperoleh semacam pil Divine setelah mempertaruhkan nyawanya dan memasuki reruntuhan kuno. Jenderal Besar Zhao terluka parah, dan bahkan permaisuri besar kita pun cemas. Ling Han mengelus dagunya dengan pikiran, ini memang berita yang sangat buruk. Chapter 1046. Ling Han untuk sementara mengesampingkan masalahnya yang tidak menyenangkan, dan bergerak untuk menangani masalah yang lebih mendesak. Dia ingin menjual sejumlah besar pil mutiara surgawi. Dia secara alami harus mencari Li Weiwei untuk ini. Jika dia ingin membawa mereka untuk dijual, harganya pasti akan sangat rendah. Siapa yang memintanya untuk tidak memiliki koneksi sosial yang tepat atau latar belakang? Tetapi dengan Li Weiwei di garis depan, siapa yang berani menipu Putri Menteri Kiri? Bahkan jika dia berbagi sebagian keuntungan dengan Li Weiwei, itu masih menguntungkan baginya. Li Weiwei telah mengalami rasa manis mendapatkan uang, dan tentu saja menikmati pekerjaan ini dengan senang hati. Namun, ketika dia melihat jumlah pil Heavenly Pearl, dia tidak bisa membantu tetapi berseru kaget.
klan alkimia apa yang telah kamu rampok? Jumlah mereka terlalu banyak. Apotek biasa bahkan mungkin tidak memiliki 1/100 dari jumlah ini. Ling Han terkekeh dan bertanya, aku akan mengambil 80% dan kamu akan mendapat 20%. Baiklah, Li Weiwei mengangguk bahagia. Dia hanya melakukan tugas, dan harga pil alkimia jauh lebih tinggi daripada bahan makanan. Bahkan jika itu hanya 20%, dia akan mendapatkan jumlah yang selangit. Ling Han bertemu dengan Lin Yu, Ma Xing, dan yang lainnya lagi. Mereka masih berada di divisi Tier Void Shattering, dan pasti tidak akan mencoba untuk menembus ke tingkat immortal tanpa mendorong kecakapan pertempuran mereka hingga 20 bintang dari Tier Void Shattering. Mereka semua merasa sedih. Mereka telah memasuki Scarlet Heaven Academy bersama-sama, dan mereka semua praktis tidak membuat kemajuan, sedangkan Ling Han sudah berada di ekstrim menengah Mountain River Tier. Mengapa jarak di antara mereka sangat besar? Li Weiwei sangat efisien. Demi uang, nyonya muda ini benar-benar bekerja keras. Dalam 3 hari singkat, dia sudah mendapatkan 3 juta batu asal sejati untuk Ling Han. Bahkan jika keuntungan dibagi pada rasio 80-20 di antara mereka, kekayaan yang mencapai tangan Ling Han masih lebih dari 2 juta. Dia hanya mempertahankan sedikit True Origin Stone untuk budidaya dan memelihara boneka. Dia menukar yang lain dengan bahan baku untuk digunakan untuk membuat pil surga langit. Seorang kultivator ekstrim sedang yang meracik pil Divine level 3 adalah tugas yang agak menegangkan. Namun, Ling Han memiliki menara hitam, jadi sama sekali tidak perlu baginya untuk khawatir tentang panasnya api. Selain itu, indera surgawinya kuat, dan jauh lebih kuat daripada yang dimiliki oleh seorang kultivator medium ekstrim biasa. Oleh karena itu, dia benar-benar mampu meramu pil surgawi tingkat 3. Pada awalnya, itu adalah kegagalan total. Hanya dalam waktu 1 bulan, dia sudah menghabiskan sekitar 90% dari bahan yang harganya lebih dari 2 juta. Namun, Ling Han akhirnya melihat cahaya harapan, dan berhasil mendapatkan gambaran garis besar dari banyak kegagalannya. Setelah gagal beberapa ratus hingga 1000 kali lagi, ia seharusnya hampir berhasil. Lihat saja bagaimana dia membakar uangnya. Bahkan Ling Han merasa sedikit sakit hati karena itu sama sekali tidak cukup untuk berinvestasi hanya 2 juta. Dia membutuhkan jumlah besar lain kurang lebih jumlah yang sama. Aku kekurangan uang, Ling Han menggaruk kepalanya. Dia jelas baru saja mendapatkan lebih dari 2 juta belum lama ini. Jadi bagaimana dia menjadi orang miskin hanya dalam sekejap? Apakah ada orang bodoh yang bisa dia tipu? Tuan muda, di depan Zhao Lun, seorang wanita yang sangat cantik berlutut. Setelah melihat lebih dekat, dia benar-benar terlihat sangat mirip dengan Sui Yanyu. Mereka berdua sangat cantik dan anggun. Namun, masih ada sedikit celah, dan dia kekurangan sesuatu itu. Zhao Lun saat ini melihat riak-riak air danau, tangannya bersilang di belakangnya. Mereka menari seperti ribuan ular emas. Setelah melihat lebih dekat, jari-jarinya juga bergerak pada ritme tertentu. Dia telah mengembangkan teknik kuno khusus, dan harus belajar dari mengamati pergerakan air untuk memahami ritme langit dan bumi. Apa itu? Dia bertanya dengan tenang, nadanya genap. Dari ekspresinya, dia tampaknya benar-benar berjalan keluar dari bayang-bayang dikalahkan di tangan Ling Han. Ling Han dan Miss Sui telah kembali, kata wanita cantik itu. Namanya adalah Yang Luodan. Ekspresi tenang di wajah Zhao Lun tiba-tiba berputar, tangan kanannya tanpa sadar mengepal. Kehilangan Ling Han bahkan jika itu karena tingkat kultivasinya telah dibatasi masih merupakan noda terbesar sepanjang hidupnya. Terlebih lagi ketika Ling Han masih berkeliling dengan Sui Yanyu di mana-mana, dan ini adalah skala kebalikannya. 2 potong sampah itu, mereka bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah sekecil ini. Zhao Lun berpunuk. Sekarang, baik Ling Han dan Sui Yanyu telah kembali, sedangkan Zhuo Xiao dan Fan Yong telah menghilang. Jelas, bukan saja mereka tidak berhasil, mereka juga telah dibunuh oleh Ling Han. Meskipun kebenaran masalah ini sedikit berbeda, memang benar bahwa kedua orang ini memang gagal dan mati. Zhao Lun tidak bisa mengerti. Keduanya berada pada tahap puncak ekstrim yang tinggi. Kecakapan pertempuran mereka dapat melebihi 2 hingga 3 bintang, dan mereka bahkan telah diberi 2 harta.
dan bahkan kemudian, mereka tidak bisa membunuh Ling Han. Apakah semut dari dunia kecil itu datang dengan membuka langit, benar-benar mendapatkan berangsur-angsur keberuntungan dari langit dan bumi, dan dengan demikian tidak dapat dibunuh? Mungkinkah aku harus melakukannya sendiri? Dia mengucapkan dengan kejam. Matahari merah muncul di belakangnya. Meskipun sangat kecil, tetapi dibandingkan dengan Mountain River Tier, itu adalah perubahan kualitatif. Semut dari dunia kecil itu sekarang adalah lelaki dari Raja ke-9. Berapa banyak yang berani menentang Ling Han di permukaan? Apakah mereka tidak takut memancing kemarahan Raja ke-9? Kemudian, mengesampingkan Zhao Lun, bahkan jika Jenderal Besar Zhao keluar, itu tidak berguna. Tuan Muda, mengapa kita tidak meminta seseorang dari Dark Knight Hall? Yang Luodan menyarankan. Ekspresi Zhao Lun mengepal tanpa sadar. Dia berpunuk dan berseru, beraninya kau. The Dark Knight Hall adalah musuh publik dari 3 Empress Agung. Zhao Lun sendiri adalah putra Jenderal Agung. Jika diketahui bahwa dia punya urusan dengan Dark Knight Hall, tidak akankah dia menarik perhatian permaisuri? Kemudian, jika dia melakukan penyelidikan, ada kemungkinan bahwa dia bahkan akan dieksekusi. Jika dia melakukan kejahatan ketika dia tahu hukum, kejahatannya akan lebih berat. Yang Luodan buru-buru berlutut dan mengucapkan, tolong redam amarahmu, Tuan Muda. Pada awalnya, Zhao Lun berencana untuk menegurnya lagi, tetapi ketika dia melihat Yang Luodan berlutut di tanah, pinggul bulatnya mencuat dengan bangga, dia tidak bisa menahan perasaannya. Sebelum masuk ke Sun Moon Tier, Jenderal Besar Zhao tidak akan mengizinkannya untuk mendekati wanita manapun, takut dia akan mabuk dalam kesenangan seksual dan dengan demikian menahan kultivasinya. Namun, larangan ini sudah menghilang sekarang. Zhao Lun tidak menyukai keindahan biasa, dan hanya memiliki Sui Yanyu di hatinya. Namun, Sui Yanyu menunjukkan tekad bahwa dia lebih suka menikahi babi atau anjing, siapapun selain dia. Ini membuatnya sangat marah, dan itulah sebabnya ia sengaja mencari Yang Luodan untuk menjadi pengikutnya, mau tidak mau dengan tujuan untuk memperlakukannya seperti pengganti Sui Yanyu. Namun, Yang Luodan masih bukan Sui Yanyu. Selain itu, dia tidak tertarik selama ini sampai saat ini, ketika dia terprovokasi oleh berita tentang Ling Han. Disiplin dirinya juga jatuh ke dasar. Dia tiba-tiba menerkam, dan dengan tidak sabar merobek pakaiannya. Tuan Muda, apa yang kamu lakukan? Yang Luodan berseru kaget, tapi ada sedikit kesenangan di kedalaman matanya. Dia tidak hanya puas menjadi pengikut Zhao Lun. Ambisinya lebih besar dari itu, dia ingin menjadi nyonya muda residensis general. Menjulurkan pinggangnya, Zhao Lun telah masuk ke Yang Luodan, dan mulai menusuk ke dalam dirinya. Yang Luodan memeluk Zhao Lun, sedikit senyum di sudut bibirnya. Langkah pertama rencananya sudah berhasil. Tuan Muda, bagaimana menurutmu tentang ideku? Kita dapat menyembunyikan identitas kita. Dalam hal apapun, Balai Malam Kegelapan hanya mengenali uang dan bukan orang, dia melanjutkan sambil terengah-engah. Hanya memuaskan pelukan Zhao Lun tidak berguna, dia hanya akan memperlakukannya seperti alat baginya untuk melepaskan frustrasinya. Bagaimana mungkin Zhao Lun memiliki penilaian seperti biasanya dalam situasi seperti ini? Dia menganggukkan kepalanya dengan linglung, dan menjawab, kamu akan bertanggung jawab atas masalah ini. Setelah dia mengatakan ini, dia dengan rakus mengisap payudara Yang Luodan, membayangkannya sebagai Sui Yanyu, dan tidak bisa tidak menjadi lebih bersemangat dari sebelumnya. Ling Han sudah mengeluarkan semua bahan, dan masih belum dapat meramu pil surga langit. Sekarang sakunya kosong. Dia hanya bisa meramu pil mutiara surgawi lagi untuk mendapatkan uang guna mendanai alkimia dengan alkimia. Waktu berlalu sangat cepat, dan dalam sekejap mata, 5 bulan telah berlalu. Bagi para pembudidaya, 5 bulan benar-benar hanya sekejap mata. Tidak ada banyak perbedaan antara 5 bulan untuk pembudidaya dan berlalunya beberapa hari untuk orang biasa. Tetapi bagi Ling Han, waktu 1 bulan sudah cukup baginya untuk mengalami perubahan besar-besaran. Pil kebun surga langit akhirnya dibuat, dan dia juga telah melangkah ke tahap akhir dari ekstrim menengah, sesuatu yang paling memicu dia.
Chapter 1047. Konspirasi. Pil Divine cukup mahal. Namun, ada jauh lebih banyak alkemis tingkat 1 dan 2 daripada yang lebih baik. Dengan demikian, pil di dua level ini relatif lebih murah. Tetapi dari level 3 Divine Pil ke atas, harganya cukup tinggi untuk menghancurkan harapan siapapun. Jika pembudidaya tier Mountain River biasa masih bisa membeli beberapa level 1 dan 2 pil Divine setelah menghemat uang, maka pil Divine level 3 jelas bukan sesuatu yang bisa diperoleh dengan hanya menghemat uang untuk sementara waktu. Harga untuk pil Divine level 3 termurah dimulai pada 1000 True Origin Stone. Jika itu adalah salah satu dari beberapa jenis yang lebih sulit untuk dibuat, tidak jarang harga mulai dari 2000. Pil Jade Heaven termasuk dalam kategori Divine Pills level 3 yang lebih sulit untuk diramu, dan tingkat ramuan yang berhasil rendah. Dengan demikian, bahkan alkemis level 3 tidak suka meramu itu. Meskipun alkemis level 4 memiliki kemampuan ini, pil Divine level 4 apa yang tidak lebih mahal dari ini? Lalu, mengapa mereka menyia-nyiakan upaya mereka untuk meracik pil Divine level 3? Dengan demikian, ketika Ling Han bisa meramu pil surga giok dalam jumlah besar, dia akhirnya membuka jalan menuju kekayaan tanpa akhir untuk dirinya sendiri. Ini menyebabkan dia mempertimbangkan untuk membuka tokonya sendiri. Ketika dia menjual pil alkimia langsung ke apotek, itu setara dengan apotek mengambil bagian dari keuntungannya meskipun dia bisa dengan cepat mendapatkan kembali modalnya. Selain itu, ini juga bukan porsi kecil. Dia memberitahu Li Weiwei tentang idenya. Namun, Li Weiwei tidak terlalu tertarik untuk membuka toko, karena dia tidak suka masalah. Dengan demikian, Ling Han pergi untuk membahas ini dengan Sui Yanyu. Pada akhirnya, klan Sui masih tidak mengenalinya. Meskipun Ling Han tidak terlalu peduli dengan pendapat klan Sui, dia tahu bahwa Sui Yanyu masih sangat menginginkan persetujuan klannya. Karenanya, dia masih harus mempertimbangkan mereka demi dia. Jika dia bisa membuka apotek yang sangat menguntungkan dan menawarkannya sebagai hadiah pertunangan, suara keberatan dari klan Sui pasti akan menjadi jauh lebih kecil. Sui Yanyu cerdas dan langsung menebak motifnya. Dia secara alami setuju dan bahkan mengambil inisiatif untuk menciumnya untuk mengekspresikan kegembiraan yang dia rasakan. Karena Ling Han telah memutuskan demikian, dia akan melakukannya. Uang di tangannya akan memungkinkannya untuk melakukan hal-hal yang benar bahkan di ibu kota kekaisaran, apalagi ketika dia sekarang memiliki status yang cukup besar. Siapa yang tidak tahu bahwa Raja ke-9 mendukungnya? Setelah memilih lokasi yang tepat, staf renovasi dan perekrutan mengikuti. Tetapi pada saat ini, Ling Han mengalami masalah. Tidak ada yang melamar posisi. Setelah menghabiskan usaha, dia akhirnya menemukan bahwa perintah gabungan dari Zhao Lun dan Sa Yuan, dua tuan muda ini, melarang siapapun pergi ke tokonya untuk bekerja. Ini adalah keturunan dari dua jenderal besar. Siapa yang berani mengabaikan kata-kata mereka? Anda, Ling Han, memang telah mendapatkan bantuan dari Raja ke-9. Tetapi bagaimana bisa Raja ke-9 itu keluar untuk campur tangan hanya demi beberapa anggota staf toko? Oleh karena itu, meskipun Ling Han menaikkan manfaatnya sangat tinggi, masih belum ada yang berani datang untuk bekerja. Ling Han merenung dan memutuskan untuk beriklan di akademi. Kali ini, kondisi yang dia susun jauh lebih tinggi. Jika ada yang bekerja di tokonya, mereka akan bisa mendapatkan sejumlah Divine Pill setiap bulan. Tingkat 1, 10 pil. Tingkat 2, 5 pil. Tingkat 3, 1 pil. Dengan itu, para pelamar berkerumun. Mereka kebanyakan ada di sana untuk pil surgawi tingkat 3 itu. Bahkan jika hanya ada satu setiap bulan, hal ini praktis sesuatu dengan permintaan besar tetapi tidak ada persediaan. Itu telah sepenuhnya dimonopoli oleh klan yang kuat. Mereka bahkan tidak punya cukup untuk memasok anggota mereka sendiri. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa mengambil untuk menjual? Bukannya apotek tidak memiliki pil surgawi semacam ini, tetapi hanya ada beberapa pil saja setiap bulan. Saat mereka dipajang, mereka langsung terjual habis. Ling Han murah hati, dan langsung mempekerjakan 10 orang, membaginya menjadi 2 shift. Dengan cara ini, apotek berhasil dibuka.
Meskipun pil alkimia yang mereka jual terbatas dalam variasi, karena hanya ada 3 jenis yang menyedihkan, di era ini, siapa yang takut tidak mampu menjual pil alkimia yang mereka miliki dalam stok, terutama pil Jade Heaven. Bahkan jika harganya ditandai pada 2.000 masing-masing, itu masih diperebutkan, menyebabkan Linghan tidak punya pilihan selain mengubah metode penjualan. Setiap hari, ada persediaan terbatas 5, dan 1 orang hanya bisa membeli 1. Tidak ada hal lain yang bisa dilakukan. Waktu untuk meramu pil alkimia sudah ditentukan, dan dia hanya bisa meramu 1 batch Jade Heaven Pills dalam 1 hari. Setiap batch akan memiliki 10 pil, dan itu masih dengan syarat bahwa Linghan bekerja dengan usaha penuh. Praktis setiap 2 hari, ia harus membuat batch. Namun, dalam proses ramuan pil, Linghan juga mendapatkan beberapa pemahaman. Dia memiliki sumber kekuatan iblis di tubuhnya, jadi dia tidak perlu khawatir tentang mengumpulkan kekuatan asal. Yang tidak dia miliki adalah pemahaman tentang peraturan langit dan bumi. Alkimia adalah proses pemahaman, karena ramuan dan bahan mentah telah menyerap ki spiritual dari langit dan bumi untuk tumbuh. Dalam proses alkimia, ia akan menjalin pola surgawi di dalamnya, yang merupakan perwujudan dari peraturan langit dan bumi. Semakin banyak pil alkimia yang ia buat, semakin dalam pemahaman Linghan tentang peraturan langit dan bumi. Seperti kata pepatah, semua teknik di dunia ini memiliki akar yang sama. Jadi ini prinsipnya. Linghan mengangguk. Namun, alkimia hanya akan meningkatkan pemahaman seseorang tentang kultivasi. Adapun teknik seni bela diri atau teknik rahasia, mereka akan bergantung padanya untuk berkultivasi sendiri. Jadi, selain dari alkimia, Linghan menempatkan fokus penuh pada pengembangan teknik cepat. Teknik pedang ini diciptakan oleh Sword Saint, yang juga dikenal sebagai Invincible. Ini pasti teknik rahasia tingkat tertinggi di alam immortal. Karena dia bisa mengolahnya, dia secara alami tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Big Brother Lun, saya menemukan seorang pejuang maut. Di General Zhao, yang Luodan terbaring di lengan Zhao Lun. Dia disuplai oleh Dark Knight Hall dengan tingkat budidaya tingkat sempurna dari tier Sungai Mountain. Tapi, bahkan seorang elit di tingkat sempurna dari Sun Moon tier hanya akan berpikir dia berada di ekstrim sedang dari tier River Mountain. Selain itu, dia juga telah mengembangkan teknik rahasia. Saat dia menggunakannya, kecakapan pertempurannya akan melonjak menjadi Sun Moon tier, tetapi dia hanya akan memiliki 1 jam hidup. Biarkan dia pergi dan menantang Linghan. Setelah dia membunuh Linghan, dia akan segera mati juga, dan tidak akan membocorkan rahasia apapun. Yang Luodan mengungkapkan senyum berbahaya. Dia berniat menjadi nyonya muda dari kediaman Jenderal Agung, jadi dia secara alami harus menghapus duri seperti Linghan. Kalau tidak, dia tidak hanya akan menjadi penghinaan Zhao Lun, tapi miliknya juga. Zhao Lun terdiam sesaat, dan kemudian berkata, "Apakah Anda meninggalkan jalan buntu?" "Tidak ada. Saya menyamarkan diri saya 3 kali untuk mengubah penampilan dan sikap saya. Orang-orang di aula malam gelap tidak mungkin tahu siapa aku," Yang Luodan bersumpah dengan sungguh-sungguh. "Bagus, lalu biarkan dia pergi dan menantang Linghan." Zhao Lun mengangguk. Kalau tidak, itu terlalu sulit untuk membunuh Linghan di ibu kota kekaisaran. Bahkan Dark Knight Hall tidak dapat menemukan kesempatan untuk melakukannya. Namun, Dark Knight Hall meminta harga 300.000 True Origin Stone, kata Yang Luodan dengan sedikit ragu. 300.000, bahkan seorang tuan muda yang kaya seperti Zhao Lun hampir melompat kaget, tercengang, tetapi ia segera mengendalikan diri, dan berkata, "Setuju dengan permintaan mereka, asalkan mereka bisa membunuh orang biasa yang rendahan. Jadi bagaimana jika saya harus menghabiskan 300.000, selain itu, pasti akan ada kumpulan taruhan. Kami akan bertaruh pada Linghan yang sekarat, dan kami masih bisa mendapatkan kembali apa yang kami belanjakan." Big Brother Lun benar-benar pintar, Yang Luodan tersanjung ketika dia mengulurkan tangannya untuk menggoda Zhao Lun. Zhao Lun langsung menjadi, dan menarik Yang Luodan dalam gerakan cepat, dengan cepat membalikkannya. Dia menekannya dan mulai menikmati kesenangannya. Setelah hal baru berlalu,
Hanya posisi seperti ini yang bisa membangkitkan minatnya. Bagaimanapun, wanita ini masih bukan Sui Yanyu. Hanya dari belakang dia memiliki beberapa petunjuk tentang Sui Yanyu di dalam dirinya. Dari depan, ada perbedaan yang terlalu besar. Sementara itu, Yang Luodan mengungkapkan ekspresi menyeramkan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan Zhao Lun? Tapi yang tidak diketahui Zhao Lun adalah ketika dia pergi ke Dark Knight Hall, dia sengaja menyamar sebagai Sui Yanyu. Dengan betapa miripnya mereka berdua, dan ditambah dengan fakta bahwa dia sengaja meniru tingkah lakunya, kemungkinan bahwa dia akan keliru untuk Sui Yanyu sangat tinggi. Ketika Ling Han meninggal, jika Dark Knight Hall ditemukan, kejahatan hanya akan lahir oleh Sui Yanyu ini membunuh 2 burung dengan 1 batu. Dia tidak ingin menjadi pengganti. Chapter 1048. Menerima tantangan. Seseorang yang ganas baru-baru ini muncul di ibu kota kekaisaran. Namanya adalah Wu Ziren, dan tingkat budidayanya hanya pada tingkat sedang dari tingkat sungai gunung. Namun, ia memiliki kemenangan beruntun dari 19 pertandingan di Stadion Darah Besi, dan ini mengejutkan seluruh ibu kota kekaisaran. Tidak ada yang istimewa dari seseorang yang memenangkan pertandingan di Stadion Darah Besi. Namun, memenangkan apapun di atas 3 pertandingan sangat sulit karena Iron Blood Stadium akan mengirim elit untuk bertarung dengan siapa saja yang mencapai kemenangan beruntun 3 pertandingan atau lebih. Mereka akan melakukan segalanya dalam kemampuan mereka untuk mengakhiri coretan para pesaing. Tidak ada yang dibebaskan dari ini, bahkan Zhao Lun atau Sa Yuan pun tidak. Tak satu pun dari mereka menerima perlakuan istimewa ketika mereka bertempur di Stadion Darah Besi. Selain itu, seseorang bertanggung jawab penuh atas kehidupan dan kematian mereka sendiri begitu mereka memasuki Stadion Darah Besi untuk bertempur. Sangat normal bagi seseorang untuk terluka parah selama pertempuran, dan bahkan mungkin seseorang akan terbunuh. Seseorang yang cukup ganas untuk mencapai 10 kemenangan beruntun hanya akan muncul setiap 1 tahun atau lebih, dan seseorang yang cukup brilian untuk mencapai 15 kemenangan beruntun hanya akan muncul sekali setiap 100 atau lebih tahun. Sementara itu, seseorang yang cukup luar biasa untuk mencapai 20 kemenangan beruntun hanya akan muncul setiap 1000 atau lebih tahun. Dengan demikian, untuk mencapai 19 kemenangan beruntun, Wu Ziren secara alami menyebabkan kehebohan besar di ibu kota kekaisaran. Selain itu, Wu Ziren tiba-tiba mengejutkan semua orang dengan mengeluarkan tantangan kepada Ling Han dan mengundangnya untuk bertarung di Stadion Darah Besi. Dia ingin menggunakan Ling Han sebagai batu loncatan dalam perjalanan menuju 20 kemenangan beruntun. Penduduk ibu kota kekaisaran langsung dipenuhi dengan semangat dan antisipasi. Ling Han juga menembak ketenaran melalui satu pertempuran, kembali ketika ia membunuh Bai Yuanxi dan menghancurkan Zhao Lun ketika bertarung pada tingkat kultivasi yang sama. Sepertinya dia akan melampaui Zhao Lun dan menjadi pembudidaya terkuat dari generasi muda. Bisakah Wu Ziren menantang status luhur Ling Han? Pertempuran belum dimulai, namun taruhan sudah ditempatkan. Bisnis perjudian telah merilis peluang untuk mereka berdua. Seperti sebelumnya, peluang ini tidak terkait langsung dengan siapa yang akan menang atau kalah. Sebaliknya, peluang ini terkait dengan siapa yang akan menang dan dalam berapa banyak pertukaran. Ini karena seorang elit telah mengklaim bahwa kekuatan Wu Ziren jelas tidak lebih lemah dari Ling Han. Dengan demikian, peluang untuk berbagai opsi taruhan cukup menarik. Sebagai contoh, pembayaran untuk Ling Han mampu mengalahkan Wu Ziren di 10 bursa dan Wu Ziren mampu mengalahkan Ling Han di 10 bursa masing-masing adalah 3 dan 4. Tingkat ini sangat tinggi, namun masih jauh dari tingkat pembayaran gila 100 dari sebelumnya. Lagi pula, Ling Han bukan lagi pemuda yang tidak dikenal dan belum teruji. Sementara itu, Wu Ziren juga menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Tak satu pun dari mereka dapat dianggap sebagai penurut. Stadion Darah Besi sangat proaktif, dan mereka secara sukarela maju dengan tawaran yang menarik bagi Ling Han. Mereka akan membayarnya 20.000 True Origin Stone selama dia menerima tantangan. Jika dia menang, mereka akan menghadiahinya dengan 100.000 batu asli sejati tambahan.
Ling Han terombang-ambing oleh tawaran kaya ini. Dia membuat beberapa perhitungan dalam benaknya. Saat ini, ia hanya memperbaiki satu kuali Jade Heaven Pills setiap 2 hari. Dengan kuali menghasilkan 10 pil dan setiap pil menjual sekitar 2000 True Origin Stone. Dengan kata lain, dia menghasilkan sekitar 10.000 True Origin Stone per hari. Jika dia menerima tantangan, hanya biaya penampilannya saja akan 2 kali lipat dari yang dia peroleh per hari. Selain itu, bahkan ada kesempatan baginya untuk memenangkan 100.000 True Origin Stone tambahan. Aku akan bertarung, meskipun sepertinya dia merampok uang dengan menjual pil yang sangat mahal setiap hari, dia masih perlu membayar sewa untuk tokonya, bukan, lagi pula. Ini adalah ibu kota kekaisaran, dan setiap inci tanah sepadan dengan bobotnya dalam emas. Selain itu, dia telah membuka toko ini dengan Sui Yanyu, jadi dia secara alami perlu berbagi keuntungan dengannya. Alasan utama untuk ini adalah untuk menunjukkan kemampuan klan Sui. Selain itu, dia masih perlu mempelajari resep pil terakhir, pil surgawi tingkat 4 pil Azure Misterius. Ini akan membutuhkan sejumlah besar kekayaan, dan jika dia tidak memiliki penghasilan yang signifikan setiap hari, ini hanya akan menjadi mimpi yang tidak berwujud. Dari sini, orang bisa membayangkan betapa sangat mahal untuk menaikkan seorang alkemis. Namun, dia tidak terbiasa dengan Wu Ziren, dan juga tidak tahu seberapa kuat Wu Ziren. Karena itu, dia tidak tahu berapa banyak pertukaran yang diperlukan baginya untuk mengalahkan Wu Ziren. Dengan mengingat hal ini, dia tidak memasang taruhan. Dia yakin bahwa dia akan menang, namun dia tidak yakin berapa banyak serangan yang dia butuhkan untuk mengalahkan lawannya. Bagaimanapun, dia tentu tidak ingin mengungkapkan rahasia itu adalah teknik cepat. Dia menerima tantangan itu. Ibu kota kekaisaran dipenuhi dengan kegembiraan ketika berita penyebaran ini. Semua orang berjuang untuk membeli tiket, dan pada akhirnya, menjadi sangat sulit untuk mendapatkan satu tiket pun. Menurut rumor, Stadion Darah Besi sengaja menahan tiket sehingga harga mereka akan naik secara bertahap ke tingkat yang gila. Ini akan memungkinkan mereka memperoleh kekayaan dalam jumlah besar. Sederhananya, pertempuran antara Ling Han dan Wu Ziren telah melampaui keadaan hanya menjadi pertempuran. Sebaliknya, itu telah menjadi acara kultivasi besar di ibu kota kekaisaran, yang bisa membawa manfaat besar bagi semua pihak yang terlibat. Li Weiwei segera berlari ke halaman Ling Han, dan bertanya, "Bodoh-bodoh, bagaimana aku harus bertaruh kali ini?" Ling Han terkekeh, dan berkata, "Kamu benar-benar kecanduan membuat kemenangan besar, bukan? Kamu sudah menang sangat banyak terakhir kali. Bukankah mereka sudah memasukkanmu dalam daftar hitam? Puff, apakah mereka berani menolak taruhan saya?" Li Weiwei berkata dengan bangga. Kemudian, dia tiba-tiba menjadi serius lagi, dan bertanya, "Jadi, bagaimana aku harus bertaruh?" "Tidak tahu." Ling Han menggelengkan kepalanya, dan melanjutkan, "Aku tidak tahu apa-apa tentang lawanku, jadi bagaimana aku harus tahu?" Li Weiwei bertahan, dan berkata, "Apakah kamu tidak dipenuhi dengan kepercayaan diri ketika kamu mengklaim bahwa kamu tidak terkalahkan terhadap orang-orang di tingkat kultivasi yang sama sebelumnya?" Ling Han mengangguk, dan berkata, "Aku memang yakin bahwa aku akan memenangkan pertempuran ini. Namun, aku benar-benar tidak tahu berapa banyak pertukaran kemenangan yang akan aku ambil. Tentu saja, ini dengan syarat dia tidak melepaskan teknik cepat atau panah utama. Kalau tidak, ia 90% yakin bahwa ia akan dapat mencapai kemenangan dalam satu pertukaran." Li Weiwei menggelengkan kepalanya, dan menggerutu, betapa membosankan, tidak ada pilihan untuk memilih pemilih kali ini." Suatu pikiran terlintas di benak Ling Han, dan dia bertanya, "Apakah kamu pernah menyelidiki Wu Ziren ini sebelumnya?" Wu Ziren, tidak ada orang seperti itu." Li Weiwei bertepuk tangan, dan berkata, "Tunggu aku. Saya akan segera menyelidiki untuk Anda." Apakah Anda sangat tersentuh dengan tawaran saya? Putri Menteri Kiri berlarian dan menyelesaikan tugas untukmu." Ling Han terkekeh, dan berkata, "Tentu saja aku tersentuh. Saya harus tersentuh." Li Weiwei mengangguk puas dan pergi. Dia sangat efisien. Mungkin lebih baik mengatakan bahwa kantor Menteri Kiri sangat efisien dan Ling Han menerima informasi yang diinginkannya dalam 3 hari.
Sementara itu, masih ada 1 hari tersisa sampai pertarungannya yang sangat dinanti dengan Wu Ziren. Blockhead, semua jejak menunjuk ke Dark Knight Hall. Li Weiwei menjadi serius dan melanjutkan, ada kemungkinan 70–80% bahwa Wu Ziren adalah seorang pembunuh dari Dark Knight Hall. Mereka akhirnya bergerak lagi. Ling Han merasa aneh bahwa tidak ada pergerakan dari Dark Knight Hall meskipun Zhou Gaoyang dan Yin Yuanxiang sudah mati untuk bagian terbaik dari setengah tahun. Jadi ternyata mereka telah membuat rencana yang sama sekali baru kali ini. Mereka datang untuknya secara terbuka. Blockhead, bagaimana kalau kamu keluar dari pertempuran ini? Saya akan segera mengirimkan informasi yang diperlukan ke Kementerian Kehakiman dan meminta mereka menyelidiki Wu Ziren ini. Ada sedikit niat membunuh di mata Li Weiwei. Seseorang benar-benar berani merencanakan untuk membunuhnya bawahannya? Ling Han sedikit heran. Pada saat ini, Li Weiwei akhirnya terpancar dengan aura yang mendominasi yang harus dimiliki oleh anggota keluarga super elit. Dia selalu berpikir bahwa wanita seperti putri ini hanya bisa bercanda. Tidak, Ling Han menggelengkan kepalanya dan berkata, pertama, aku sudah menerima tantangan. Jadi tidak ada alasan bagiku untuk keluar dari itu. Kedua, saya bisa mendapatkan 20.000 True Origin Stone, jadi mengapa tidak mengantongi uang ini? Ketiga dan terakhir, Dark Knight Hall mendatangi saya secara terbuka, jadi saya harus menerima tantangan mereka. Apapun yang terjadi. Si bodoh-bodoh, kamu tolol, Anda orang tua yang pelit. Li Weiwei sangat terkutuk. Di matanya, ini adalah situasi yang sangat berbahaya karena lawan mereka sudah siap sepenuhnya. Kenapa dia mengambil risiko ini untuk membuktikan bahwa dia laki-laki? Li Weiwei merasa kurang percaya diri yang mengejutkan saat dia mencuri pandangan ke profil Ling Han. Dia sedikit takut bahwa Ling Han akan menangkap pandangannya. Ling Han tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan mati, karena Dark Knight Hall ingin membunuhku. Aku akan meminta mereka membayar harganya. Bukanlah tugas yang mudah untuk menaikkan seorang pembudidaya ke Mountain River Tier. The Dark Knight Hall sudah kehilangan 3, dan jika mereka kehilangan 1 lagi, mereka pasti akan merasa sangat marah dan tertekan. Siapa yang menyuruh mereka menargetkanku? Chapter 1049. Lidah seperti panah. Suatu hari berlalu, dan hari pertempuran Ling Han dan Wu Ziren akhirnya tiba. Pertempuran ini akan diadakan di Stadion Darah Besi. Dan bertarung di stadion ini berarti bahwa seseorang akan bertanggung jawab penuh untuk hidup dan mati mereka sendiri. Para pesaing tidak perlu memiliki belas kasihan dalam pertempuran, karena mereka tidak akan bertanggung jawab atas konsekuensi apapun bahkan jika mereka membunuh lawan mereka. Stadion Darah Besi terisi penuh untuk pertempuran ini, dengan banyak orang berjinjit sehingga mereka bisa melihat sekilas pertempuran. Stadion Besi Darah biasanya tidak memiliki tiket berdiri. Namun, pertempuran ini telah menarik terlalu banyak orang, dengan tiket masuk telah mencapai nilai penjualan kembali masing-masing 50 True Origin Stone. Meski begitu, banyak orang masih memperebutkan tiket. Sui Yanyu menemani Ling Han ke stadion, dan dia tidak bisa menahan perasaan kaget ketika dia memasuki Stadion Darah Besi. Mengapa ada begitu banyak orang? Dia telah datang ke Stadion Darah Besi sebelumnya, tetapi dia belum pernah melihatnya penuh sehingga tidak ada satu jarum pun yang bisa dipasang. Stadion ini benar-benar penuh sesak hingga penuh dengan orang. Untungnya, Stadion Darah Besi telah mengirim orang untuk menunggu Ling Han karena dia adalah salah satu pesaing hari ini. Mereka segera membawanya ke lorong khusus, memungkinkan dia dan Sui Yanyu memasuki stadion dengan lancar. Masih ada waktu sampai pertempuran, yang berarti bahwa Ling Han masih bisa beristirahat sebentar. Apakah itu Wu Ziren benar-benar seorang pembunuh dari Dark Knight Hall? Sui Yanyu baru saja mengetahui hal ini dari Ling Han. Ling Han mengangguk dan menjawab, hampir pasti. Sui Yanyu sedikit mengernyit dan berkata, Aula Malam Gelap telah mengirim 2 kelompok pembunuh sebelum ini, bahkan Zhou Gaoyang dan Yin Yuanxiang gagal membunuhmu. Pikiran Anda, mereka berdua berada di tingkat sempurna dari Mountain River Tier. Meskipun bukan kamu yang membunuh mereka, Dark Knight Hall tidak tahu apa-apa tentang ini. Dengan demikian,
Mereka pasti melebih-lebihkan kecakapan pertempuran Anda. Sekarang mereka mengirim Wu Ziren untuk bertarung denganmu. Aku bisa mengatakan dengan pasti bahwa kecakapan bertarungnya pasti di atas Zhou Gaoyang dan Yin Yuanxiang. Analisis Sui Yanyu sangat masuk akal. Orang-orang di Dark Knight Hall adalah pembunuh, bukan orang idiot. Mengapa mereka mengirim seseorang yang lebih lemah dari Ling Han ketika mereka tahu kehebatan pertempurannya? Ling Han mengangguk dan berkata, itu sebabnya saya ingin tahu. Dia pada tingkat kultivasi yang sama dengan saya. Jadi kecakapan pertempuran tingkat apa yang bisa dia capai ketika dia melepaskan kekuatan penuhnya? Kamu mengabaikan bahaya hanya untuk memuaskan keingintahuanmu sendiri. Sui Yanyu hendak meledak dalam kemarahan. Apakah pria ini pernah mempertimbangkan perasaannya ketika membuat keputusan ini? Apakah dia tahu betapa khawatirnya dia? Jangan khawatir, aku pasti akan baik-baik saja. Ling Han memberi pelukan ringan pada Sui Yanyu. Dalam peristiwa yang jarang terjadi, dia hanya memeluknya dan tidak melakukan tindakan tidak senonoh lainnya. Sui Yanyu hanya bisa menghela nafas dengan lembut. Dia memperbaiki kerah Ling Han dan berkata, hati-hati, aku akan. Ekspresi Ling Han menjadi serius, meskipun apa yang dia katakan selanjutnya sama sekali tidak serius. Pulang dan siapkan dirimu. Tunggu suamimu kembali ke rumah dan mencintaimu. Sui Yanyu tidak memarahinya kali ini, dan dia hanya beristirahat dalam pelukannya, dan berkata, sialan cabul, aku tahu bahwa kamu sangat kuat dan jauh lebih kuat daripada mereka yang seusia denganmu. Namun, dunia adalah tempat yang besar, dan apapun bisa terjadi. Kamu pasti tidak bisa menjadi terlalu sombong. Ling Han menepuk bahu rampingnya dengan ringan. Blockhead, saatnya bagimu untuk memasuki, ya? Li Weiwei berlari dengan tergesa-gesa, namun dia segera menutup matanya dengan tangannya saat melihat pemandangan di depannya. Ayah, mataku, bagaimana dengan matamu? Kata Ling Han sambil tertawa. Dia kemudian berbalik ke Sui Yanyu, dan dengan lembut berkata, aku pergi sekarang. Aku akan menunggumu, jawab Sui Yanyu. Ling Han mengangguk, dan kemudian berjalan menuju arena. Li Weiwei berlari ke Sui Yanyu, dan berbisik, Sister Sui, apakah Anda benar-benar jatuh cinta pada orang bodoh itu? Meskipun dia malu, Sui Yanyu masih mengangguk sebagai konfirmasi. Li Weiwei meringis terkejut. Dia hanya mengolok-olok, namun entah bagaimana dia berhasil menyatukan Ling Han dan Sui Yanyu. Dia merasa sedikit cemas, dan bertanya, tapi dia hanya seorang kaisar dari dunia kecil. Meskipun ini terdengar mengesankan, ia tidak memiliki latar belakang asli. Apakah keluarga Anda akan setuju dengan ini? Sui Yanyu juga bermasalah dengan ini. Ling Han sangat berbakat, dan pasti akan menjadi elit tertinggi di masa depan. Namun, bisakah klan Sui menunggu selama itu? Bagaimanapun, Zhao Lun tidak akan menyerah begitu saja. Bagaimana reaksi klan Sui setelah kehilangan kesabaran dan menjadi bermusuhan? Kita akan melihat bagaimana kelanjutannya, jawab Sui Yanyu dengan enggan. Li Weiwei menariknya, dan berkata, ayo pergi. Sudah waktunya untuk menyaksikan bagaimana si bodoh itu mengalahkan Wu Ziren. Kedua wanita secara alami tidak mengambil jalan yang sama dengan Ling Han. Sebaliknya, mereka menggunakan hubungan mereka dengan Menteri Kiri untuk memasuki stan VIP Stadion Besi Darah. Pemandangan dari stan ini sangat bagus, dan itu adalah salah satu lokasi terbaik di seluruh Stadion Darah Besi. Secara kebetulan, ada beberapa wajah familiar lainnya yang duduk di stand VIP ini. Zhao Lun dan Sa Yuan, Yan Yu. Lama tidak bertemu, kata Zhao Lun. Wajahnya masih seperti batu giok, dan dia masih mengenakan senyum menawan di wajahnya yang tampan. Saat dia telah maju ke Sun Muntier, auranya menjadi lebih kuat dari sebelumnya, membuatnya tampak seperti dewa sejati yang hanya bisa dikagumi dan dipuja orang. Mencapai Sun Muntier sebelum menjadi 1000 tahun sangat mengesankan, bahkan di Chaotic Star Majestic Empire. Berdasarkan informasi yang tersedia saat ini, hanya Suran dari 30.000 tahun yang lalu yang lebih mengesankan darinya. Zhao Lun memiliki hak untuk menjadi sombong dan sombong. Ada sedikit rasa jijik di wajah Sui Yanyu, tapi dia masih bersungut-sungut dan berkata, hormat saya kepada pewaris Zhao. Zhao Lun adalah satu-satunya anak jenderal besar Zhao,
dan dia juga telah mencapai Sun Moon Tier dan dianugerahi gelar oleh permaisuri, dengan namanya muncul di totem kekaisaran. Jadi, orang biasa semua harus memberikan penghormatan ketika mereka melihatnya. Ini adalah kebiasaan. Namun, Zhao Lun sangat kesal dengan ini. Sui Yanyu yang lebih hormat adalah ke arahnya. Semakin dia menjauhkan diri darinya, dia dengan paksa menekan emosi dalam benaknya, dan berkata, "Yanyu, menurutmu siapa yang akan menang hari ini?" Sebelum Sui Yanyu bahkan bisa menjawab, dia berkata, "Saya pikir Wu Ziren akan menang. Bahkan, saya telah menempatkan 100.000 True Origin Stone pada kemenangannya. Saya bertaruh bahwa dia bisa mengalahkan Ling Han di 10 bursa." "Oh, kamu sangat percaya diri, Zhao Lun," kata Sa Yuan sambil tertawa. Zhao Lun tersenyum bangga. Dia awalnya ingin bertaruh lebih banyak uang, namun dia masih sedikit ketat di saku pinggul setelah membayar sejumlah besar ke Dark Knight Hall. Bahkan, dia sebenarnya meminjam 100.000 batu asli sejati ini dari pengikut dan bawahannya. Meskipun dia meminjam uang, itu sebenarnya lebih dekat dengan pemerasan. Ini membuatnya merasa sedikit marah. Dia, anak tunggal dari Jenderal Besar Zhao, benar-benar harus membungkuk ke tingkat memeras uang dari bawahannya. Seberapa memalukan ini, untungnya, dia memiliki keyakinan penuh bahwa dia akan menang. Dengan demikian, ia akan dapat membayar bawahannya dalam waktu singkat. "Tentu," jawab Zhao Lun. "Ling Han hanyalah semut dari dunia kecil. Kartu truf kuat apa yang bisa dia miliki? Dia secara alami bukan tandingan Wu Ziren." Orang-orang di dekatnya semua tersenyum aneh ketika mereka mendengar ini. Li Weiwei tidak menahan diri, dan berkata, "Zhao Lun, apakah Anda lupa bagaimana Anda dipukul oleh Ling Han setengah tahun yang lalu? Luka di wajah Anda telah pulih. Jadi Anda lupa bagaimana Anda dipukuli?" Hanya beberapa orang yang hadir yang berani mencemooh Zhao Lun di wajahnya, dan Li Weiwei adalah salah satunya. Zhao Lun tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Vena di dahinya muncul, dan aura yang terpancar dari tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat bergejolak, berubah menjadi siluet pedang dan tombak yang mampu membunuh makhluk apapun di tier sungai gunung. Yang Luodan menyela, "Heh, itu karena tingkat kultivasi saudara Zhao ditekan. Awalnya itu bukan pertarungan yang adil. Kita semua memiliki generasi yang sama, dan tingkat kultivasi semut itu jelas tidak cukup. Namun, dia bersikeras menekan tingkat kultivasi saudara Zhao ke tingkat rendah yang sama seperti dirinya. Bagaimana bisa saudara Zhao melepaskan kehebatan pertempuran penuhnya? Jika semut itu mencapai tingkat kultivasi yang sama dengan Brother Zhao, dia pasti tidak akan cocok untuknya. Bagaimanapun, Brother Zhao telah mencapai Sun Moon Tier, dan mencapai prestasi ini sebelum berusia 1000 tahun adalah prestasi yang langka bahkan ketika melihat kembali sejarah kekaisaran Majestic kami. Dapat dikatakan bahwa dia adalah keajaiban nomor 100.000 selama 100.000 tahun terakhir. Chapter 1050. Elevasi tiba-tiba. Meskipun Yang Luodan hanya menyanjung Zhao Lun, sebagian besar dari apa yang dia katakan masih sangat benar. Mencapai Sun Moon Tier pada usia semuda Zhao Lun sangat jarang. Tentu saja, ini sebagian karena pengorbanan Jenderal Agung Zhao. Dia bahkan menderita luka parah untuk membantu putranya. Pada tingkat kultivasinya, luka parah bukanlah sesuatu yang bisa disembuhkan setelah makan beberapa pil dan beristirahat selama beberapa hari. Sebaliknya, ia membutuhkan berabad-abad atau bahkan ribuan tahun untuk istirahat agar luka-lukanya pulih perlahan. Namun, faktor yang paling penting adalah bakat luar biasa Zhao Lun. Lagi pula, masih ada 6 jenderal besar lainnya dan menteri kiri dan kanan. Tetapi siapa yang bisa membesarkan anak yang mengesankan seperti Zhao Lun? Zhao Lun langsung tenang. "Betul, kekuatan saya selalu jauh di atas kekuatan Ling Han. Jadi mengapa saya harus mengingat semut itu? Tidak pernah ada gagasan keadilan di dunia. Kultivasi kekuatan adalah yang terpenting. Yan Yu, aku akan melamar pernikahan kita dengan klan Sui setelah pertempuran ini selesai," kata Zhao Lun dengan tenang. Dia telah memberi Sui Yanyu kebebasan yang cukup.
Karena dia sudah mencapai Sun Moon Tier, sudah saatnya dia mengambil kecantikan menggoda ini sebagai istri. Hei Zhao, jangan lupa bahwa aku sudah menjadi bagian dari keluarga Ling. Saya tidak akan pernah mengerti menikahi suami kedua, jadi tolong jangan ganggu saya lagi. Zhao Lun terkekeh dingin, dan berkata, apa gunanya tinggal bersama orang mati, abaikan dia, ayo pergi. Li Weiwei menyeret Sui Yanyu ke tempat yang relatif jauh untuk duduk. Saudara Zhao, mari kita duduk juga. Yang Luodan juga pergi untuk menarik Zhao Lun. Zhao Lun berpunuk dan menyambar lengannya, benar-benar mengabaikan Yang Luodan saat dia duduk sendirian. Kecemburuan merayap ke dalam hati Yang Luodan. Dia tahu bahwa Zhao Lun pasti akan melakukan segalanya sesuai kemampuannya untuk menyenangkannya jika dia adalah Sui Yanyu. Jika itu dia, bagaimana dia bisa memakai ekspresi dingin seperti itu? Yang Luodan marah, namun dia tidak membiarkan emosinya menunjukkan. Begitu Ling Han meninggal, semua petunjuk akan menunjuk ke arah Sui Yanyu. Bagaimana dia bisa lolos dari situasi berbahaya ini? Orang harus ingat bahwa Raja ke-9 memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Ling Han. Dengan demikian, bahkan klan Sui tidak akan bisa melindungi Sui Yanyu. Sementara itu, Ling Han dan Wu Ziren keduanya berdiri di arena, siap melakukan pertempuran. Wu Ziren tampak sangat biasa. Usianya sekitar 30 tahun, dan tidak tinggi atau kokoh. Rambutnya acak-acakan, dan matanya juga tampak tidak bernyawa. Jika para penonton tidak menyaksikan kekuatannya dengan mata kepala sendiri, siapa yang akan percaya bahwa dia adalah anak ajaib yang dapat menghancurkan orang-orang dari generasi yang sama dengannya? Level kultivasinya hanya pada tahap akhir dari ekstrim menengah. Namun ia telah mengalahkan elit yang sudah berada pada tahap puncak ekstrim tinggi. Kecakapan pertempurannya bisa melampaui 5 bintang, ini benar-benar menakjubkan. Seseorang harus menyadari bahwa kecakapan pertempuran dari 7 jenderal dan menteri kiri dan kanan hanya bisa melampaui 4 bintang. Jika mereka ingin melampaui 5 bintang, mereka harus menggunakan kekuatan bangsa. Namun, Wu Ziren bisa melampaui 5 bintang melalui kekuatannya sendiri. Banyak pasukan telah mencoba untuk merekrutnya dalam beberapa hari terakhir. Dengan jumlah perhatian yang ia dapatkan tidak lebih rendah dari Ling Han. Hanya saja dia tidak mengungkapkan niatnya sendiri sepanjang waktu. Tolong, Anda pertama. Ling Han memberi isyarat dengan tangannya. Ekspresi tegas muncul di wajah Wu Ziren. Dia sudah menerima perintah yang mengharuskannya untuk membuang lawan di hadapannya di 10 bursa. Namun, ini berarti dia juga harus mengorbankan hidupnya. Tolong, katanya dengan suara serak. Pa, tulang-tulang di tubuhnya bergetar saat dia memutar lehernya. Sementara itu, tubuhnya menjadi lebih besar secara signifikan, dan terus tumbuh. Gumpalan aura hitam melonjak dari tubuhnya. Penampilannya tampak biasa sebelumnya, namun sekarang menjadi sangat menyeramkan. Seolah-olah dia telah turun menjadi dao iblis. Ledakan, auranya tiba-tiba tumbuh dengan eksplosif. Itu hanya berada pada tahap akhir dari ekstrim menengah sebelumnya, namun dengan cepat melampaui tingkat ekstrim dan sempurna yang tinggi. Meski begitu, masih terus tumbuh dengan ganas. Bagaimana ini mungkin? Bukankah dia di ekstrim sedang? Bagaimana auranya tiba-tiba melampaui level sempurna? Auranya seharusnya tidak tumbuh begitu banyak, bahkan jika dia menerobos di tempat bagaimanapun juga, akan muncul kesengsaraan surgawi jika dia benar-benar menerobos. Terkesiap, teknik rahasia apa yang dapat memungkinkan seseorang tumbuh 2 tingkat minor dan melampaui setidaknya 9 bintang? Ini lebih dari 9 bintang, kekuatan auranya tidak sesederhana tahap puncak tingkat sempurna. Bahkan, ia melonjak menuju Sun Moon Tier semu, ini 10 bintang. Mungkin bahkan 11 bintang, mustahil, jelas tidak mungkin, bahkan jenius bintang 5 hanya ada di legenda. Jenius bintang 6 lebih tidak pernah terdengar. Jadi bagaimana bisa ada jenius bintang 10 atau bahkan 11? Jenius bintang 6 memang ada ketika orang tua ini masih muda. Saya pernah pergi ke medan perang 2 alam untuk mengembangkan keterampilan saya. Saya melihat seorang jenius bintang 6 di sana, dan bahkan mendengar tentang keberadaan seorang jenius bintang 7. Alasan mengapa para jenius seperti itu tidak ada di sini adalah karena tingkat kultivasi planet perdamaian bersama hanya dibatasi pada tingkat tubuh surgawi. Tidak.
orang ini jelas bukan jenius bintang 10. Level kultivasi aslinya sudah pada tahap puncak dari level sempurna. Hanya saja dia menggunakan beberapa teknik rahasia untuk mengubah auranya. Saat ini, dia hanya menggunakan beberapa teknik rahasia lain untuk secara paksa meningkatkan kehebatan pertempurannya. Ada selusin elit Sun Moon Tier yang duduk di suatu tempat di tribun dan mendiskusikan sesuatu di antara mereka sendiri. Salah satu tetua tetap diam sepanjang waktu. Namun, ekspresi terkejut murni tiba-tiba menyebar di wajahnya, dan dia berteriak, "Setan Ki, Elder An, apa Demonic Ki?" Tanya elit Sun Moon Tier lainnya. Mereka semua tampak sangat hormat terhadap penatua ini. Nama keluarga penatua ini adalah An, dan ia adalah seorang elit di tingkat tertinggi dari Sun Moon Tier. Dia adalah elit eselon teratas bahkan di ibu kota Kekaisaran Majestic. Hanya sejumlah kecil orang yang memiliki tingkat kultivasi atau status yang lebih tinggi darinya: 7 jenderal, menteri kiri dan kanan, 9 raja, dan permaisuri Luan Xing. Selain itu, penatua An ini memang sudah cukup tua juga. Dia telah melakukan perjalanan jauh dan luas ketika dia masih muda, dan dia bahkan telah melakukan perjalanan melampaui planet perdamaian bersama sebelumnya. Pengalamannya sangat kaya. Saya yakin Anda semua tahu bahwa ada Netherworld selain alam abadi kita, kan? Penatuaan tidak menjawab pertanyaan mereka, dan sebaliknya mengajukan pertanyaan kepada mereka. Para elit di sekitarnya mengangguk. Mereka memang pernah mendengar bahwa ada titik-titik lemah antara dua alam yang terletak di planet lain. Titik-titik lemah ini membentuk lorong-lorong, dan di lorong-lorong inilah para elit dari alam abadi dan Netherworld akan terlibat dalam pertempuran sengit dan berdarah. Planet perdamaian bersama sangat beruntung, dan tidak memiliki titik lemah seperti itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada konflik antara 3 kerajaan kekaisaran? Jika ada titik lemah, semua waktu dan sumber daya mereka akan dihabiskan untuk bertahan melawan Netherworld. Gumpalan aura hitam memancar dari tubuh orang itu, tidak lain adalah Demonic Ki. Suara penatuaan sangat yakin, dan dia melanjutkan, "Dulu ketika aku masih muda, aku pernah bepergian ke Realm Battlefield dan bertarung melawan banyak orang pembudidaya dari Netherworld. Jadi, saya sangat akrab dengan Demonic Ki." Apa? Orang itu sebenarnya adalah seorang kultivator dari Netherworld. Orang-orang di sekitar Elder An semuanya berseru kaget. Ini adalah pergantian peristiwa yang menakjubkan. Jika seorang pejuang dari Netherworld muncul di sini, apakah itu berarti bahwa planet perdamaian bersama juga memiliki lorong yang menghubungkan kedua dunia? Tidak. Orang itu kemungkinan besar dari alam abadi. Namun, Demonic Ki telah disegel ke dalam tubuhnya. Aneh. Ketika saya masih di Realm Battlefield, saya sering melihat orang-orang menyelidiki Demonic Ki. Namun, mereka yang mencoba menyerap Demonic Ki ke dalam tubuh mereka hanya akan berakhir sekarat. Regulasi Netherworld benar-benar berbeda dari reguler Immortal, dengan masing-masing menentang yang lain. Mencoba membuat mereka hidup berdampingan sama sekali tidak mungkin. Ada ekspresi terkejut dan bingung di wajah penatuaan. Haruskah kita menghentikan pertempuran? Seseorang bertanya. Orang lain segera menggelengkan kepala, dan berkata, untuk mencapai apa yang mereka sebut keadilan, Stadion Darah Besi menyegel seluruh medan perang begitu pertempuran dimulai. Mematahkan segel ini akan memakan waktu cukup lama, bahkan untuk seseorang di tahap puncak Sun Moon Tier. Hanya elit besar di Heavenly Body Tier yang dapat memecahkan segel ini dengan cepat, namun, ini hanyalah pertempuran antara dua pembudidaya di tier Sungai Gunung, jadi bagaimana itu bisa menarik elit besar di tier tubuh surgawi? Itu benar, penatuaan tiba-tiba bertepuk tangan dan berdiri, berkata, meskipun saya tidak tahu bagaimana dia melakukannya, saya yakin dia mengambil keuntungan dari konflik antara tubuhnya dan Demonic Ki untuk secara paksa meningkatkan kecakapan pertempurannya. Namun, harga dari melakukan ini, pasti luar biasa. Bersambung ke chapter 1051. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.